Pemuda Jin Chan memandang Zhao Yuanji, permaisuri, Zhao Tailai, dan dekan Universitas Qinglu. Lin Sun juga memperhatikan bahwa ada lebih dari 10 tokoh tirani seperti leluhur teratai darah, ngengat berdarah, Wu Zhaoxiong, Zhu Tianxing, Del. Di antara pembangkit tenaga listrik alam kuasi kaisar yang tersebar di api penyucian 10.000 kesengsaraan. Bencana pemutusan jalan telah teratasi sepenuhnya di beberapa titik. Pada saat ini, mereka, para kaisar semu, semuanya sedang dalam pemulihan dari luka-luka mereka. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa kecuali mereka, kaisar kuasi lainnya telah diserap dan diserahkan oleh pemuda Jin Chan. Senior, kamu akan membawanya kemana? Lin Sun mau tidak mau bertanya. Jalan langit berbintang kuno. Pemuda Jin Chan berkata, Zhao Yuanji telah selamat dari bencana pemutusan jalan, dan tidak akan lama lagi dia bisa melangkah ke alam kekaisaran yang sebenarnya. Jika dia bisa menerobos jalan kuno di langit berbintang, mungkin dia bisa diperkenalkan padanya. Aliansi Kehancuran Kuno. Aliansi Perang Wastelen Kuno terdiri dari tokoh-tokoh setingkat kaisar. Setiap anggota setingkat kaisar dapat membawa 3 hingga 5 pengikut kuasi kaisar ketika dia bergabung. Kamu adalah pengikut dalam nama, tetapi jika kamu dapat bergabung dengan aliansi Perang Desolate Kuno dan mengikutinya untuk berlatih di alam kaisar, peluang untuk mengatasi kesengsaraan dan menjadi kaisar akan jauh lebih mudah di masa depan. Mendengar ini, Lin Sun terkejut. Aliansi Hutan Belantara Kuno. Pemuda Jin Chan tersenyum tipis. Saat Anda melangkah ke jalan kuno langit berbintang di masa depan, Anda akan belajar tentang aliansi hutan belantara kuno. Baru pada saat itulah Lin Sun memahami bahwa tindakan Jin Chan yang adalah hal yang hebat bagi Zhao Yuanji, permaisuri, dan Zhao Tailai. Hanya saja, orang-orang itu Lin Sun memandang leluhur teratai darah, Wu Zhaoxiong, Zhu Tianxing dan lainnya dengan beberapa keraguan di dalam hatinya. Sejauh yang Anda ketahui, mereka adalah musuh, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah kaisar semu, dan kemungkinan besar mereka akan menjadi kaisar di masa depan. Saya membawa mereka karena saya ingin memberi mereka kesempatan, dan juga memberi kesempatan pada tanah air kuno. Pemuda Jin Chan berkata, terlebih lagi, banyak orang bijak dari klan masing-masing sekarang berada di aliansi hutan belantara kuno. Jika aku membawa mereka, orang bijak dari klan masing-masing pasti akan menerima cintaku. Pada titik ini, Lin Sun sepenuhnya memahami pemikiran pemuda Jin Chan, setiap gerakan yang dia lakukan memiliki makna mendalam dan sedang merencanakan masa depan. Kaisar semu yang ditindas oleh para senior. Sebelum Lin Sun Wen dapat mengatakan apapun, pemuda Jin Chan telah tersenyum dan berkata, pertempuran untuk 9 alam akan segera datang. Sebagai kaisar semu, mereka harus berkontribusi pada hutan belantara kuno. Inilah yang ingin saya tanyakan, kamu harus melakukan satu hal. Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan daun es dan salju kepada Lin Sun, dan berkata ketika kamu pergi ke medan perang 9 alam, jika kamu memiliki kesempatan, bawa benda ini ke medan perang garis depan di mana pembangkit tenaga listrik alam kuasi kekaisaran ditempatkan. Pada saat itu, jika kaisar kuasi yang tersegel ini ingin dibebaskan sepenuhnya, satu-satunya pilihan adalah mengabdi pada wilayah kehancuran kuno dengan melakukan kejahatan dan melakukan perbuatan baik. Lin Sun merasakan rasa hormat di hatinya, dan mengambil daun es dan salju yang ajaib dengan kedua tangannya. Setiap rencana pemuda Jin Chan didasarkan pada seluruh gurun kuno sebagai titik awalnya, kebesar hati dan keberanian seperti ini menggerakkannya tanpa henti. Hal ini mengingatkan Lin Sun pada tokoh-tokoh besar seperti Kaisar Pedang Taixuan, Santo Buddha Xingjia, dan Kaisar Wu Haizandi, yang semuanya memiliki pikiran yang sama dan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk memberi manfaat bagi dunia dan seluruh wilayah sunyi kuno. Pemuda Jin Chan berkata waktunya telah tiba, mari kita ucapkan selamat tinggal kepada mereka. Hati Lin Sun bergetar, dia menahan pikirannya, dan memandang Zhao Yuanji, Zhao Tailai dan yang lainnya di Wanji Huatian Bowl. Tanpa diduga, Zhao Yuanji dan yang lainnya sepertinya telah menerima bimbingan dari Jin Chan muda, dan mereka semua bersuara saat ini seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Saya dapat memecahkan bencana pemotongan Dao hari ini, dan saya tidak dapat melakukannya tanpa bimbingan Lu Boya saat itu. Lin Sun, saya berhutang budi pada Lu Boya, dan saya akan membayarnya kembali secara perlahan di masa depan. Lin Sun, Anda harus bekerja sulit untuk mencapainya sesegera mungkin. Menginjakkan kaki di jalan kuno langit berbintang. Ada sentuhan kelembutan dalam ekspresi Zhao Yuanji, seolah-olah dia sedang merasa emosional. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya hanya punya 8 kata untuk diberikan kepada Anda. Jalannya sulit, jadi teruslah bekerja keras. Jagalah dirimu sendiri, nak. Lin Sun merasa hangat di hatinya. Pada tahun-tahun sejak dia memasuki kota terlarang untuk pertama kalinya ketika dia masih muda, meskipun dia jarang bertemu dengan pria yang memegang kekuasaan tertinggi kekaisaran. Tapi dia tahu bahwa pihak lain diam-diam mengawasinya.
Pada saat itu, di bawah instruksi Zhao Yuanji, Raja Pembunuh Darah Zhao Tailai akan membantunya dan keluarga Lin di belakangnya berkali-kali. Terima kasih, senior, atas ajaranmu. Lin Sun menjawab dengan sungguh-sungguh. Akademi King Lu juga memiliki kerja keras Luboya. Lin Sun, jika kamu ingin menemukan kebenaran, kamu harus siap sepenuhnya. Akademi King Lu juga berbicara dengan hangat. Hahaha nak, kuharap saat kita bertemu lagi di masa depan, kita bisa bertarung berdampingan dan melakukan pembunuhan yang bagus. Zhao Tailai tertawa. Di masa depan, urusan kekaisaran akan dikendalikan oleh pendeta tua di observatorium. Ketika permaisuri mengatakan ini, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh. Juga, jaga baik-baik Jing Xuan, jika kamu memberitahu aku bahwa kamu berani mengganggunya, aku tidak akan memaafkanmu. Lin Sun mendengus, sedikit lengah, apakah dia mempercayakan Jing Xuan pada dirinya sendiri? Apakah itu jawabanmu? Kaisar dan permaisuri sedikit tidak puas. Senior, jangan khawatir, saya pasti akan menjaga Jing Xuan dan tidak akan membiarkan dia dianiaya. Lin Sun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius. Masih dipanggil senior, permaisuri mendengus dingin. Lin Suntan sedikit malu, tapi dia tetap berkata jangan khawatir, Bibi. Permaisuri mengangguk seolah puas. Segera, sentuhan kesedihan muncul di alisnya dan berkata sebenarnya, aku sangat ingin mengatur pernikahan untuk kalian berdua sebelum pergi. Lin Sun sangat malu sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Zhao Yuanji berkata baiklah, biarkan anak-anak muda mengatur urusan mereka sendiri, dan Anda dan saya tidak akan menimbulkan masalah apapun. Kaisar berkata dengan marah apa artinya menimbulkan masalah ini adalah peristiwa seumur hidup bagi putri Anda, tidak bisakah Anda, sebagai orang tua, memperhatikannya? Ekspresi Zhao Yuanji membeku dan dia tersenyum tak berdaya. Lin Sun tercengang. Teman kecil, jangan lupakan Sunset Tangguh. Tiba-tiba, pemuda berkulit putih bernama Fei Lan, yang diubah oleh ngengat berdarah, berkata, karena teman lamaku telah mengenali identitasmu, kamu tidak boleh mengecewakan harapannya. Jin Chan, tolong kembalikan busur ini pada teman kecil ini. Dengan lambaian jubah lengan Fei Lan, Woody Spirit Bow naik ke udara. Tidak ada busur spiritual kebenaran. Pemuda Jin Chan meraihnya dengan tangannya, dan busur tanpa kebenaran muncul dari udara tipis. Dia melihatnya sedikit, matanya bersinar aneh, dan berkata, orang yang membuat busur ini saat itu adalah orang yang luar biasa tentu saja, semangat alat busur ini juga luar biasa. Dengan itu, dia menyerahkan busur spiritual Wuyi kepada Lin Sun dan berkata pemilik busur ini bernama Tian Kue, dan dia adalah musuh bebuyutan dari leluhur garis keturunan Gagak Emas. Kemudian, Tian Kue menghilang secara misterius saat menjelajahi reruntuhan Kunlun, hanya busur ini yang kembali ke dunia, dan sejak saat itu, roh busur bersumpah untuk menghancurkan silsilah Gagak Emas. Sangat disayangkan bahwa kekuatan busur ini saja tidak sebanding dengan nenek moyang dari silsilah Gagak Emas. Jadi di tempat Guiksu, roh busur ditekan oleh nenek moyang dari silsilah Gagak Emas dan dibawa kembali ke Sunset Tang Valley. Busur ini secara tidak sengaja jatuh ke Guiksu. Dengan beberapa kata, Lin Sun segera memahami beberapa asal-usul busur spiritual Wuyi, dan pikirannya tidak bisa membantu tetapi berfluktuasi. Baru setelah itu dia tahu bahwa pemilik busur spiritual Wuyi adalah orang hebat bernama Tian Kue. Senior, siapakah nenek moyang dari silsilah Gagak Emas? Lin Sun mau tidak mau bertanya. Pemuda Jin Chan berpikir sejenak dan berkata, ketika kamu menemukan roh senjata busur spiritual Wuyi di masa depan, kamu secara alami akan mengerti. Dendam ini melibatkan terlalu banyak hal. Dia tidak ingin Lin Sun terlibat sekarang jika tidak perlu. Jin Chan, kenapa kamu tidak memberitahunya bahwa nenek moyang dari silsilah Gagak Emas adalah Kaisar Gagak Ajaib, yang sekarang menjabat sebagai Diakon Agung di Aliansi Tanah Air Kuno? Tiba-tiba, gadis jangkrik putih itu mencibir, orang tua itu memiliki temperamen yang masam dan pasti akan membalas. Jika dia tahu busur spiritual Wuyi jatuh ke tangan pria ini, haha. Pemuda jangkrik emas itu mengerutkan kening dan berkata, Abai. Sudah kubilang, kamu tidak boleh memanggilku seperti itu lagi. Wajah gadis Bai Chan yang sangat cantik ditutupi dengan ekspresi suram. Itu saja, Jin Chan menghela nafas muda, melambaikan lengan bajunya, dan memutuskan hubungan dengan api penyucian segudang kesengsaraan. Pada saat ini, Lin Sun bertanya senior, apakah Kaisar Mou adalah pembunuh yang menekan roh busur roh Wudi? Pemuda Jin Chan mengangguk namun, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan jika Kaisar Mou mengetahui bahwa busur spiritual Wudi ada di tanganmu, dia tidak akan bisa kembali dari jalan langit berbintang kuno. Tetapi bagaimana jika saya memasuki jalan langit berbintang kuno di masa depan? Lin Sun bertanya. Pemuda Jin Chan terdiam beberapa saat,
dan berkata kalau begitu perlakukan Kaisar Mowu sebagai musuh nomor satu dan waspada. Singkatnya, Lin Sun merasa menakjubkan, dan menyadari bahwa nenek moyang dari silsilah gagak emas ditakdirkan untuk menjadi keberadaan yang menakutkan di alam kekaisaran. Waktu untuk pergi. Pemuda Jin Chan sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Teman kecil, kamu harus pergi juga, hati-hati. Kemudian, pemuda Jin Chan berbalik, menunjukkan senyuman hangat, dan melambaikan jubah lengan bajunya. Desir. Dalam sekejap, bintang-bintang bergeser di depan mata Lin Sun, dan ketika penglihatannya kembali jernih, dia telah dipindahkan keluar istana kaisar kesengsaraan segudang. Selalu ada jamuan makan di dunia ini, teman kecil, ayo pergi. Dari gerbang istana kekaisaran, suara jernih jangkrik emas keluar. Kemudian, seluruh istana kekaisaran 10.000 kesengsaraan tiba-tiba bergetar hebat, dan retakan muncul dari langit, memancarkan aura tabu yang menakutkan, menyebabkan warna ke segala arah berubah. Ini adalah bencana. Sejak zaman kuno, tanah tandus kuno telah diubah menjadi sangkar, menghalangi jalan bagi para pertapa untuk menjelajahi dunia luar. Suara mendesing. Tiba-tiba, di puncak istana kekaisaran 10.000 kesengsaraan, seorang pemuda berpakaian kain karung terlihat, berjalan tanpa alas kaki di udara, menyeret mangkuk transformasi surgawi 10.000 kesengsaraan di telapak tangannya, memandangi kehampaan seperti langkah, berjalan selangkah demi selangkah, menuju celah yang muncul di langit. Dia tampak tenang, dan seluruh tubuhnya memancarkan tekanan kekaisaran yang menakutkan dan tak terbatas, naik ke langit. Sebelum kekuatan bencana tabu itu datang, mereka tersapu, dihancurkan, dan dihilangkan di celah-celahnya. Lin Sun membuka matanya lebar-lebar, pupil matanya dipenuhi keterkejutan. Wilayah kekaisaran. Dia memang seorang kaisar yang hebat. Ledakan. Ketika Lin Sun terbangun dari keterkejutannya, dia melihat sosok pemuda jangkrik emas di langit, yang menjadi sangat tinggi dan memenuhi langit. Kemudian, seperti naga yang terperangkap naik ke langit, ia terbang. Adegan ini, seperti keabadian, terpatri dalam hati Lin Sun, seorang kaisar agung keluar, sehingga mustahil semua bencana mendekat. Ledakan. Saat pemuda Jin Chan pergi, istana kekaisaran 10.000 kesengsaraan yang megah dan kuno runtuh, berubah menjadi asap dan debu yang memenuhi langit. Lin Sun berdiri di sana, menyaksikan semua ini, suasana hatinya berfluktuasi. Pengalaman memasuki hutan Murbei ini seperti mimpi aneh dan luar biasa, yang terasa begitu tidak nyata. Pertama, dia jatuh ke dalam jurang bencana yang tak terhitung jumlahnya, dan menarik 7 makhluk menakutkan untuk menemaninya sepanjang jalan dengan lampu yang tidak bercacat. Belakangan, Lin Sun mengetahui bahwa ketujuh binatang menakutkan ini sebenarnya adalah sosok tirani yang melindungi Kaisar Agung segala bencana saat itu. Masing-masing memiliki asal-usul yang bagus. Hanya karena mereka ditekan oleh kekuatan tabu maka mereka menjadi manusia, hantu, tidak mampu membangkitkan kesadaran mereka sendiri. Hanya dengan bantuan lampu yang tidak bercacat barulah mereka sadar kembali dan menemukan jalan pulang. Sebelum pergi, mereka masing-masing memberi Lin Sun sebuah tanda. Jin Chan berkata bahwa token ini akan sangat berguna di masa depan. Sampai dia tiba di istana Kaisar 10.000 kesengsaraan, Lin Sun melihat pertempuran nyata antara Kaisar Semu, dan juga bertemu dengan masing-masing sosok yang menakutkan. Leluhur teratai darah berubah menjadi seorang pemuda berkulit putih bernama Fei Lan, yang tampak seperti anak laki-laki, dia memegang daun teratai darah di kepalanya, dan bunga pedang 1000 bulu memancarkan miliaran energi pedang berkabut. Semuanya mengejutkan dan mengejutkan Lin Sun. Sampai pemuda Jin Chan muncul, dia memberi Lin Sun perasaan bahwa mendengarkan kata-katamu bernilai 10 tahun untuk dibaca. Menjelaskan keadaan praktik dan jalan menuju kesucian, obrolan yang tampaknya biasa-biasa saja sebenarnya tidak kurang dari penjelasan keraguan yang bersifat misionaris dan mirip karma. Setelah itu, dia menaiki 9.999 anak tangga batu, mengubah basis budidaya pemurnian tubuhnya melalui banyak cobaan, dan memasuki 9 kesengsaraan panjang umur. Akhirnya, di depan gerbang istana kekaisaran, kekuatan magis bawaan kematian terlarang terbangun dalam satu gerakan. Dapat dikatakan bahwa kebangkitan kekuatan supernatural yang abadi adalah salah satu perolehan terbesar Lin Sun kali ini, karena kekuatan-kekuatan supernatural ini benar-benar terlalu menantang dan menakutkan dari surga. Segera, di bawah kepemimpinan pemuda Jin Chan, Lin Sun melihat kopi book dan kasur yang menyertai latihan seumur hidup Kaisar Agung Wan Ji, dan juga mempelajari beberapa cerita masa lalu tentang Kaisar Agung Wan Jie. Baru setelah dia melihat mangkuk transformasi surgawi, Lin Sun menyadari bahwa senjata kekaisaran sejati dapat menciptakan dunia yang ajaib dan luar biasa. Api penyucian segudang kesengsaraan. Di api penyucian 10.000 kesengsaraan juga,
Dengan bantuan sekelompok kaisar semu, dia mampu menyelesaikan kesengsaraan terlarang yang tergantung di hatinya tanpa bahaya apapun. Zhao Yuanji juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkan peluang besar, menyelesaikan bencana pemenggalan kepala Tao, dan menjadi kaisar di depan mata. Jin Chan muda juga mengambil kesempatan ini untuk menerobos malapetaka karena terjebak dalam satu gerakan, melayang menembus kehampaan, dan memulai jalan kuno misterius di langit berbintang. Semua ini tampak luar biasa. Tetapi ketika Lin Sun memikirkannya saat ini, dia samar-samar merasa bahwa sejak kemunculan pemuda Jin Chan, semua hal ini tampaknya berada di bawah deduksi dan kendalinya, memberi orang perasaan alami dan logis. Tidak ada yang pernah merasakan sedikit pun kegugupan atau ketidakpastian, dan Lin Sun tidak pernah merasa panik atau tiba-tiba. Hal ini sendiri tampak luar biasa. Beberapa orang, ketika mereka berdiri di sana, memberikan perasaan ketenangan pikiran, seolah-olah apapun yang terjadi tidak lagi menjadi masalah. Orang yang luar biasa. Setelah terdiam lama, Lin Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, pemuda Jin Chan memiliki kekuatan yang membuat orang luhur dan tenang tanpa menyadarinya. Tidak masalah apakah dia adalah eksistensi setingkat kaisar. Senior, saya pasti akan melakukan apa yang Anda minta. Lin Sun menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati meletakkan daun es dan salju di telapak tangannya ke dalam pagoda tanpa kata. Daun ini akan memainkan perannya setelah Perang Sembilan Alam. Setelah beberapa saat, Lin Sun berbalik dan pergi. Saatnya untuk pergi. Kesempatan besar di Mulberry Grove ini telah berakhir, dan tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Lin Sun dengan hati-hati menyelinap di sepanjang jalan aslinya. Ketika dia datang, dia dilindungi oleh makhluk jahat yang berubah menjadi 7 sosok menakutkan, membuat perjalanan Lin Sun aman dan sehat. Tapi sekarang, Lin Sun tidak yakin apakah dia akan menghadapi masalah dan bahaya di sepanjang jalan. Namun, saat dia bergerak maju, Lin Sun dengan jelas menemukan bahwa kabut abu-abu yang menyelimuti dunia hutan Mulberry secara bertahap memudar. Dunia misterius dan tak terduga ini sepertinya telah kehilangan kekuatan yang membuat jantung berdebar dan menjadi membosankan. Sepertinya token yang diberikan oleh Du Shou tidak akan pernah berguna. Lin Sun bermain dengan token di tangannya dan tidak bisa menahan senyum. Lebih baik tidak menggunakannya. Pasti akan ada kesempatan untuk menggunakannya di masa depan. Tiba-tiba terdengar suara pertempuran sengit di kejauhan. Hati Lin Sun bergetar, dan seluruh tubuhnya menegang. Dia memegang busur spiritual Wudi dan panah Biluo di tangannya tanpa ragu-ragu. Dia tidak lupa bahwa Zhao Xingye pernah berkata bahwa di hutan Murbei ini, tidak hanya ada kaisar semu, tetapi juga makhluk setingkat orang suci agung, dan raja orang suci. Namun, saat Lin Sunyu hendak mengambil jalan memutar di sekitar area pertempuran, dia melihat suara yang familiar. Ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya, ternyata itu mereka. Setelah berpikir sejenak, Lin Sun diam-diam mendekat. Itu adalah daerah gurun abu-abu, dan ada bangkai binatang yang sangat besar tergeletak di tanah, tampak jelas bahwa ia baru saja mati, dan tubuh besar seperti gunung itu masih mengeluarkan darah. Hahaha, para kaisar semu itu membawa bencana pemotongan Dao, tetapi karena bencana ini, semua makhluk kuat yang tidak aktif di hutan Murbei ini semuanya dalam masalah, dan terbunuh oleh kekuatan bencana ini. Niu Zhenyu tertawa, ini semua adalah karakter kejam yang sebanding dengan orang bijak dan raja suci. Mereka mati, tapi mereka memanfaatkanku. Ada keserakahan tertulis di seluruh ekspresinya. Mayat besar di depannya tertinggal setelah makhluk menakutkan setingkat Saint King dirampok dan mati dalam bencana baru-baru ini. Kelihatannya seperti mayat, tapi bagi Niu Zhenyu, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Setiap inci daging dan bulu tubuh Raja Suci tercetak dengan kekuatan hukum jalan suci, jika bisa diekstraksi, tidak hanya bisa membuat alkimia, tapi juga mengorbankan harta karun, yang memiliki efek magis yang tak terukur. Di sebelahnya, Niu Tuntian juga terlihat iri dan diidam-idamkan. Kami lama mencari dan akhirnya menemukan jenazah yang relatif lengkap. Memang sangat jarang. Di seberangnya, penyihir suci darah hitam berbicara dengan suara serak. Wajahnya pucat dan dia masih terlihat lemah, tetapi alisnya penuh kegembiraan. Sebelumnya, musibah terputusnya jalan telah datang, sehingga mereka begitu ketakutan hingga jiwa mereka hampir keluar, dan mereka sangat ketakutan. Namun belakangan saya mengetahui bahwa mungkin karena mereka terlalu lemah, mereka tidak terbunuh oleh bencana yang tabu tersebut. Hanya makhluk-makhluk kuat yang tersebar di hutan Murbei ini yang hampir semuanya musnah oleh bencana terlarang, dan kebanyakan dari mereka bahkan tidak meninggalkan tulangnya. Dari sini bisa dibayangkan betapa mengerikannya bencana terputusnya jalan tersebut. Jelas sekali ditujukan pada orang-orang setingkat kaisar, namun di bawah pengaruh kekuatan bencana ini, makhluk hidup lain juga ikut menderita bencana tersebut. Bagaikan mayat makhluk di alam Saint King di hadapannya,
kematiannya tidak terlalu tragis, setidaknya tertinggal tubuh yang relatif lengkap. Hal inilah yang membuat Niu Zhenyu dan penyihir suci darah hitam heboh. Tentu saja, mereka tidak berani berharap untuk bersaing dengan tokoh-tokoh kuasi kaisar tersebut untuk mendapatkan peluang besar, namun mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan beberapa peluang menarik bagi mereka. Misalnya, jenazah Raja Suci ada di depan Anda. Saya ingin kumpulan mayat ini. Apakah Anda keberatan, sesama Taois darah hitam? Tiba-tiba, Niu Zhenyu menarik senyumnya, menatap penyihir suci darah hitam tidak jauh dari sana, suaranya datar, tapi ada sentuhan ancaman. Senyuman di wajah lama penyihir suci darah hitam tiba-tiba mengeras. Sejenak suasana tiba-tiba menjadi mencekam. Wajah Guang Fuqing dan Darkling Zhen, yang berdiri di samping penyihir suci darah hitam, juga tidak yakin, ketakutan dan marah. Rekan Tao, kami menemukan mayat ini terlebih dahulu. Anda dapat melakukannya jika Anda mau, tetapi Anda harus memberi kami setidaknya setengahnya, bukan? Setelah sekian lama, penyihir suci darah hitam menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah muram. Niu Zhenyu tertawa terbahak-bahak, dengan ekspresi dingin di wajahnya, dan berkata orang tua, jika bukan karena kedua kubu kita pernah bekerja sama sebelumnya, apakah menurutmu aku akan mendiskusikannya denganmu lagi? Setelah jeda, dia berkata tanpa ekspresi jika kami mengambil tindakan, akan sulit bagimu untuk pergi dari sini, apalagi mendapatkan harta karun itu. Wajah penyihir suci darah hitam menjadi semakin jelek, diam-diam dia mengertakkan giginya, dan akhirnya memaksakan senyuman itu saja, mayat ini milik sesama penganut Tao. Begitu dia mengatakannya, hatinya berdarah dan dia sangat marah. Jika dia belum pernah terluka parah oleh wanita jalang bau Zhao Xingye sebelumnya, dan kemudian diserang secara diam-diam oleh orang menyebalkan kecil bermargalin, yang menyebabkan dia merusak fondasi jalan dan sangat melemahkan vitalitasnya, bagaimana mungkin dia bisa menjadi seperti itu diancam oleh Niu Zhenyu saat ini? Dia yang mengetahui keadaan saat ini adalah orang bijak, kawan, kamu sangat pintar. Niu Zhenyu tertawa lagi, sangat bangga. Meskipun dia terluka parah oleh Zhao Xingye, sebagai perbandingan, dia memiliki keyakinan mutlak dalam menekan penyihir suci darah hitam, inilah alasan mengapa dia berani mengambil kesempatan di depannya. Dalam kegelapan, Lin Sun melihat adegan ini dan hampir tidak bisa menahan tawa. Kedua orang suci itu mementaskan drama guk-guk makan guk-guk. Ini sangat menarik. Terutama ekspresi penyihir suci darah hitam saat ini, dia tampak seperti orang tuanya telah meninggal, belum lagi betapa jeleknya dia. Tapi saat berikutnya, mata Lin Sun menyipit. Niu Zhenyu melambaikan lengan bajunya dan seberkas cahaya menutupi tubuh Raja Suci saat dia hendak menyimpannya, sesuatu tiba-tiba berubah. Mayat Raja Suci tiba-tiba meledak berkeping-keping, dan saat darah menghujani langit, aura bencana terlarang juga menyebar. Niu Zhenyu terkejut, meskipun tanpa sadar dia mengelak, dia masih terkontaminasi oleh aura tabu, dan dia tiba-tiba menjerit melengking. Saya melihat salah satu lengannya berubah menjadi abu dalam sekejap. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan penyihir suci darah hitam, dan senyuman sinis segera muncul di ekspresinya. Sepertinya kesempatan ini tidak mudah untuk diambil. Orang tua, apakah kamu sedang mencari kematian? Niu Zhenyu sangat marah. Dia tidak mendapat kesempatan, tetapi kehilangan lengannya karenanya. Jika dia tidak melarikan diri tepat waktu, dia akan hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana mungkin Niu Zhenyu tidak marah atas bencana yang tiba-tiba ini? Lenganku terluka, sekarang, apakah kamu masih mengancamku? Penyihir suci darah hitam tampak murung, dan berbicara dengan dingin. Melihat ekspresi tak kenal takut dari penyihir suci darah hitam, Niu Zhenyu tidak bisa menahan tawa dengan marah. Jadi bagaimana jika satu lengan rusak? Apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu, orang tua? Penyihir suci darah hitam tidak memiliki ekspresi di wajahnya ingin melukai kedua sisi. Oke, kemarilah. Ledakan. Cahaya hitam yang menakutkan tiba-tiba muncul di tubuh Niu Zhenyu, naik ke langit dengan kekuatan yang menakutkan. Hampir di saat yang sama, gumpalan darah mengalir di sekitar sosok kurus penyihir suci darah hitam, berevolusi menjadi hukum jalan suci, naik dan turun seperti air pasang. Langit dan bumi ditekan, kehampaan bergetar, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga dihasilkan. Meskipun kedua orang suci sejati sama-sama terluka parah, kekuatan yang mereka pancarkan masih sangat menakutkan. Niu Tuntian, An Lingzhen, dan Guang Fuqing semuanya mengubah ekspresi mereka ngeri dan mundur ke belakang. Membunuh, mati. Hampir di saat yang sama, Niu Zhenyu dan penyihir suci darah hitam bergegas. Namun tanpa disangka, keduanya masih berada di tengah perjalanan, dan tiba-tiba sosok mereka melintas dan mereka menggunakan metode teleportasi luar angkasa untuk menghilang. Saat berikutnya, keduanya muncul di area di mana Lin Sun tidak aktif sebelumnya.
Ledakan. Niu Zhenyu tidak segan-segan menamparnya dengan tamparan yang begitu dahsyat hingga kehampaannya runtuh, dan kekuatan jalan suci yang menakutkan itu seperti tanah longsor dan tsunami. Penyihir suci darah hitam mengorbankan palu tulang itu, yang berubah menjadi seberkas cahaya putih, dan memukulnya dengan keras, sangat ganas dan mendominasi. Semua ini terasa sangat tiba-tiba, dari saat keduanya berdebat dengan niat membunuh hingga saat mereka bertarung, hanya butuh sepersekian detik, yang mana sangat cepat. Tapi mereka tidak saling membunuh, tapi menyerang Xiang Lingsun bersama-sama. Rupanya, dua orang bijak sejati telah mengetahui keberadaan Lin Sun sebelumnya, berpura-pura tidak tahu apa-apa di permukaan, tetapi mereka sudah berkomunikasi secara rahasia. Dan pertengkaran serta konflik antara keduanya barusan pasti hanya akting, dan itu tidak mungkin nyata. Ledakan, langit runtuh dan bumi hancur, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Bagaimana serangan yang telah lama direncanakan oleh kedua orang suci itu bisa menjadi tidak biasa? Melihat daratan dengan radius ribuan mil seakan-akan runtuh dan hancur, aliran cahaya suci yang bergejolak dan menakutkan menyapu, bersinar dengan kilau yang cukup untuk mendinginkan hati dunia. Ini, Niu Tuntian, An Lingzhen dan yang lainnya terkejut, dan kemudian mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres, bukan karena kedua orang suci itu ingin membunuh satu sama lain, tetapi mereka ingin menghadapi lawan lain. Tapi, siapa lawannya? Mereka menekan keterkejutan di hati mereka dan melihat ke arah lapangan. Di saat yang sama, wajah Niu Zhenyu dan penyihir suci darah hitam semuanya berubah, serangan gabungan mereka yang pasti akan menang gagal. Itu membuat mereka semua sulit dipercaya. Bajingan tua, karena aku berani mendekatimu, apa menurutmu aku di sini untuk mencari kematian? Di kejauhan, terdengar suara tawa, dan sosok tinggi Lin Sun tercermin dalam asap yang mengepul, pakaiannya berkibar tertiup angin, tanpa noda. Di belakangnya, sepasang sayap dewa gelap yang terbakar bersinar dengan kilau ilusi. Sebelumnya, dengan mengandalkan kekuatan sayap dewa pembakaran, dia menghindari pembunuhan berencana ini tanpa risiko apapun. Ling Sun, Niu Tuntian, An Lingzhen, dan Guang Fuqing semuanya berteriak kaget. Tidak dapat dipercaya, mereka tidak pernah mengira bahwa target yang ingin dibunuh oleh kedua orang suci itu adalah dia. Di bawah alam suci, semua orang seperti semut, tetapi sekarang ada dua orang suci yang bekerja sama untuk merencanakan dan membunuh seekor semut, yang tentu saja terlalu mengejutkan. Wajah Niu Zhenyu dan penyihir suci darah hitam semuanya tenggelam. Sebelumnya, penyihir suci darah hitam diam-diam memberitahu Niu Zhenyu bahwa meskipun Lin Sun adalah seekor semut, dia tidak boleh diremehkan sama sekali, dan dia menyimpan harta yang dapat mengancam orang suci itu. Oleh karena itu, Niu Zhenyu, sebagai orang suci, memilih untuk bergabung dengan penyihir suci darah hitam untuk menghadapi Lin Sun, seorang pemuda yang tampak seperti semut di matanya. Awalnya, Niu Zhenyu mengira dia sedang membuat keributan, tetapi kali ini, Niu Zhenyu menyadari bahwa dia salah, sebuah kesalahan besar. Pukulan mematikan yang telah direncanakan sejak lama dari kedua orang suci itu semuanya dapat dihindari, bagaimana hal ini bisa dilakukan oleh semut biasa. Kamu sudah menduga kami akan bergerak. Penyihir suci darah hitam masih tidak percaya, dan ekspresinya jelek. Saya tidak menebaknya, tapi saya yakin, dengan basis kultivasi saya, mustahil untuk menyembunyikan perasaan kedua orang suci sejati, tetapi kalian berdua binatang tua itu konyol, dan Anda dengan sengaja berpura-pura tidak tahu apa-apa. Seng, bukankah menurutmu memalukan jika memotret dengan cara seperti ini? Bibir Lin Sun mencibir. Iya, dia yakin sejak awal bahwa ketika dia mendekat, meskipun aura suani menutupi tubuhnya, dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali dari mata dan telinga orang suci itu. Itu sebabnya ketika saya melihat Niu Zhenyu dan penyihir suci darah hitam bertingkah palsu, saya merasa itu konyol, dan di saat yang sama, saya sudah waspada. Itu sebabnya dia bisa mengandalkan kekuatan sayap dewa pembakaran untuk menghindari serangan gabungan kedua orang suci ini tanpa risiko apapun. Mendengar sarkasme Lin Sun yang tak terselubung, ekspresi Niu Zhenyu dan penyihir suci darah hitam menjadi semakin jelek, sangat marah. Dihindari semut saja sudah cukup membuat mereka malu dan terluka mukanya, namun kini mereka diejek dan diejek seperti ini, bagaimana bisa mereka tidak marah? Oh, gigimu tajam dan mulutmu tajam, apa menurutmu kamu bisa kabur kali ini? Suara penyihir suci darah hitam sangat kuat, niat membunuhnya tidak disengaja, dan aura di sekelilingnya seperti pisau tajam, dengan kuat mengunci Lin Sun di kejauhan. Lin Sun tidak melarikan diri, dan bahkan sepertinya memahami pikiran penyihir suci darah hitam, dan berkata dengan tenang tidak perlu bicara omong kosong, kamu binatang tua, tidak perlu khawatir, aku tidak akan menggunakan botol itu membuatmu tidak nyaman kali ini, aku juga tidak akan melakukannya dengan bantuan siapapun. Penyihir suci darah hitam itu tercengang, sepertinya tidak bisa dipercaya. Niu Zhenyu sedikit ketakutan dan bingung, dalam keadaan normal,
semut seperti Lin Sun akan ketakutan sampai kebingungan dan hati serta kantong empedunya akan pecah bahkan jika dia menghadapi orang suci sejati. Tapi saat ini, Lin Sun tampak sangat tenang, dan ketenangan itu jelas tidak palsu. Untuk sesaat, Niu Zhenyu merasa ragu-ragu, ekspresinya tidak yakin, dan dia berusaha keras untuk mengamati pemuda di kejauhan, seolah mencoba menemukan cacat terselubung dalam ekspresinya. Tapi yang mengecewakannya adalah sama sekali tidak ada jejak kepura-puraan dalam postur Lin Sun yang tenang dan tenang. Penyihir suci darah hitam juga tercengang, dia melirik ke arah Niu Zhenyu yang acuh tak acuh di sebelahnya, dan dia juga terkejut dan curiga di dalam hatinya. Ini nampaknya luar biasa, setidaknya bagi Niu Tuntian, An Lingzhen, Guang Fuqing dan lainnya, mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Dua orang suci sejati, meski semuanya terluka parah, kini mereka menghadapi semut dan ragu. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Niu Tuntian dan yang lainnya tidak akan pernah percaya bahwa hal gila dan tidak masuk akal seperti itu bisa terjadi di dunia ini. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Dengan keras, penyihir suci darah hitam tiba-tiba mengertakkan giginya, dan kekuatan yang memancar dari tubuhnya menjadi semakin menakutkan, menyebabkan dunia berubah warna. Tentu saja aku akan bertarung denganmu. Lin Sun tersenyum sedikit, menunjukkan giginya yang seputih salju. Tentu saja, yang terbaik adalah mengalahkanmu sampai mati. Niu Zhenyu tertawa dengan marah, orang menyebalkan kecil ini sangat sombong. Ayo lakukan. Penyihir suci darah hitam menghentikan setiap kata, dipenuhi dengan niat membunuh. Bagus. Niu Zhenyu mengangguk setuju tanpa ragu-ragu, keraguan lebih lanjut terhadap situasi di depan mereka hanya akan membuat mereka semakin malu dan malu. Tetapi pada saat ini, Lin Sun tertawa keras, rambut hitamnya berkibar, dan sepasang mata dingin bersinar dengan cahaya yang menakutkan seharusnya seperti ini sejak lama. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, di bawah tatapan ngeri Niu Tuntian dan yang lainnya, Lin Sun sebenarnya mengambil inisiatif pada saat ini. Dan itu untuk membunuh dua orang suci sejati. Pemandangan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, namun kini, hal itu benar-benar terjadi di depan mata mereka, membuat Niu Tuntian dan yang lainnya membuka mulut dan pikiran mereka menjadi kosong. Ini terlalu gila, bukan? Tapi tidak peduli apa yang mereka pikirkan, pertempuran telah pecah. Ledakan, langit dan bumi bergetar seperti guntur. Pada saat ini, tubuh Lin Sun bersinar terang, melonjak dengan cahaya Jiu Qing Dao yang terang dan suci, yang berevolusi menjadi visi jurang besar yang berputar. Dan kekuatan pemurnian jiwa dan energinya juga mencapai kondisi puncaknya dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya terbakar seperti tungku besar. Kemarahan Yasu, Dharma Suci Dousan, kebocoran absolut yang abadi semua teknik rahasia untuk mengoperasikan seni bela diri juga digunakan dengan seluruh kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa dalam 3 jalur pemurnian Qi, pemurnian tubuh, dan pemurnian jiwa, Lin Sun telah mencapai 9 kesengsaraan keabadian. Setelah selamat dari kesengsaraan terlarang yang paling berbahaya dan kejam, Lin Sun saat ini tidak memiliki keberatan. Pergilah segalanya. Namun di mata kedua orang suci tersebut, postur tubuhnya seperti provokasi terbesar di dunia, membuat mereka begitu membencinya hingga gigi mereka hampir patah. Tanpa ragu-ragu, mereka menyerang. Ledakan. Untuk sementara waktu, tempat ini terbalik, ribuan mil jauhnya, berubah menjadi medan perang berbahaya seperti kehancuran apokaliptik. Aura menakutkan membuat Niu Tuntian, An Lingzhen, dan Guang Fuqing tanpa sadar menjauh satu sama lain, ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di medan perang, Lin Sun sama kuatnya dengan pelangi, namun meski begitu, dia berulang kali terlempar ke belakang dan tersingkir oleh serangan kemarahan dari dua orang suci sejati. Seluruh tubuhnya seperti karung pasir, seolah tak berdaya. Hal ini membuat Niu Tuntian dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega, dan ada sedikit kelegaan di ekspresi mereka. Ini normal. Dia, Lin Sun, belum menjadi orang suci. Bagaimana dia bisa melintasi alam dan bertarung melawan orang suci sejati? Dan masih ada 2. Pertempuran saat ini telah menunjukkan bahwa perilaku provokatif Lin Sun benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya, seperti ngengat yang terbang ke dalam api, yang sangat konyol. Kamu begitu sombong dan sombong. Kamu pikir kamu sebenarnya siapa yang bisa menantang keagungan alam suci? Niu Tuntian mencibir. Akan kulihat bagaimana dia mati. Roh kegelapan mengertakkan gigi dan terlihat kejam. Hanya ekstasi dan relaksasi dalam ekspresi Guang Fuqing yang secara bertahap digantikan oleh perasaan panik, ngeri, dan serius. Lin Sun memang kehilangan arah. Tetapi, dia tidak dibunuh. 2 orang suci sejati, tetapi mereka gagal menghancurkan seekor semut dengan segera, ini sendiri tampaknya terlalu tidak normal dan mengerikan.
Guang Fuqing bahkan tidak bisa memikirkan orang kuat seperti Lin Sun yang bisa bersaing dengan orang suci dengan tingkat kultivasinya di alam keabadian. Demikian pula, mereka tetaplah dua orang suci sejati. Ketika dia menyadari bahwa Niu Tuntian dan An Lingzhen masih dalam ekstasi, menantikan saat ketika Lin Sun akan dimusnahkan, Guang Fuqing tidak bisa menahan perasaan sedih yang mendalam di hatinya. Perbandingan akan cukup untuk membuat siapapun dari mereka merasa malu. Ledakan. Di medan perang, Niu Zhenyu mengayunkan tinjunya, seperti gunung melintasi langit, menghancurkan dan menjatuhkan Lin Sun kembali, membuatnya terbang mundur. Hampir pada saat yang sama, palu tulang penyihir suci darah hitam terbang keluar, mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Lin Sun, tetapi Lin Sun nyaris menghindarinya dengan sayap dewa pembakaran. Brengsek. Wajah penyihir suci darah hitam itu muram. Sungguh memalukan jika dua orang suci bergabung untuk membunuh seorang pemuda yang belum menjadi orang suci, dan akan mempermalukan dunia. Tapi yang membuat mereka malu sekarang adalah Lin Sun, sang semut, tampaknya tidak berdaya, tetapi bahkan jika mereka ingin membunuhnya, mereka tidak dapat melakukannya untuk sesaat. Hal ini tentu tampak luar biasa. Kapan semut yang tidak disucikan memenuhi syarat untuk menghadapi orang suci yang sejati? Memang benar keduanya terluka parah, tapi bagaimanapun juga, mereka adalah orang suci. Di masa lalu, karakter seperti Lin Sun bisa dihancurkan sampai mati hanya dengan satu jari. Namun hari ini, segalanya tampaknya telah berubah. Baik Niu Zhenyu dan penyihir suci darah hitam dapat melihat bahwa alasan mengapa Lin Sun mampu berjuang sampai sekarang adalah karena bantuan harta suci bersayap ajaib itu. Namun yang lebih penting, latar belakang Lin Sun sangat kuat. Budidaya 3 jalur pemurnian Qi, pemurnian jiwa, dan pemurnian tubuh. Jika Anda memilih salah satu sesuka hati, sudah cukup untuk melampaui orang-orang kuat di generasi Anda dan memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Hal ini membuat kedua orang suci sejati hampir tidak dapat mempercayainya, bagaimana bisa ada monster yang menantang surga di dunia ini. Ledakan. Pertempuran terjadi sepanjang waktu. Melihat dari kejauhan, langit dan bumi di sana sepertinya tenggelam, pancaran cahaya ilahi mengalir seperti air terjun, dan Dao Guang mengalir seperti aliran deras. Pemandangan itu sangat menakutkan. Seluruh tubuh Lin Sun tampak terbakar, semua budidaya dan kekuatannya didorong hingga batasnya, seluruh tubuhnya menderu dengan cahaya, dan cahaya mengalir. Meski sering dikalahkan dan berada dalam situasi berbahaya, yang mengejutkan, ia tidak mengalami cedera serius dari awal hingga akhir. Dan seiring berjalannya waktu, dia menjadi semakin berani. Di masa lalu, dia memang telah membunuh banyak orang suci sejati, tetapi bagaimanapun juga, dia mengandalkan kekuatan hati untuk membunuh Buddha. Tapi sekarang, dia sepenuhnya mengandalkan perilaku dan kekuatannya sendiri untuk menghadapi dua orang suci sejati. Meskipun kedua orang suci sejati ini terluka parah, ini sudah menjadi masalah yang cukup menakutkan. Lagi pula, dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan alam abadi untuk melintasi alam dan melawan tokoh alam suci seperti Lin Sun. Bagi Lin Sun, bisa mencapai langkah ini juga merupakan hal yang menyenangkan baginya. Setelah kembali ke alam bawah, Lin Sun tidak pernah mengendur dalam latihannya, namun lawan yang ia temui di sepanjang jalan hanya bisa digambarkan sebagai terlalu lemah. Bahkan orang-orang seperti Niu Tuntian dan Meng Lianxing sama sekali tidak terlihat di mata Lin Sun. Setelah memasuki hutan Murbei, lawan yang dia temui terlalu kuat dan menakutkan, masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang menakutkan dengan budidaya kuasi kaisar. Semua ini memberi Lin Sun tidak ada kesempatan untuk mengetahui seberapa kuat tingkat kultivasinya saat ini. Pada saat ini, dalam pertempuran dengan dua orang suci sejati, Niu Zhenyu dan penyihir suci darah hitam, Lin Sun akhirnya tahu berapa tingkat kekuatan tempurnya saat ini. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa dia muncul dengan gegabah kali ini dan tidak ragu-ragu untuk menghadapi kedua orang suci ini hanyalah karena Lin Sun menganggap mereka sebagai batu asa untuk menguji kekuatan tempurnya. Bajingan kecil, mati. Niu Zhenyu meraung, suaranya seperti guntur, suara ini saja sudah cukup untuk menghancurkan beberapa makhluk tingkat raja di alam abadi. Tapi pikiran Lin Sun stabil, jiwanya seperti batu, dan dia tidak pernah terguncang sama sekali. Ledakan. Niu Zhenyu benar-benar marah dan menggunakan gerakan pembunuhannya untuk berubah menjadi banteng dewa hitam dengan tubuh hitam dan tubuh setinggi 1000 kaki, seperti gunung hitam, keempat kukunya seperti pilar yang menopang langit, bersinar dengan cahaya, hukum menakutkan dari jalan suci. Nenek moyang ingin bekerja keras. Niu Tuntian terkejut. Dia awalnya bersemangat dan berpikir bahwa Lin Sun, yang benar-benar terjebak dalam penindasan, akan hancur. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat pemandangan seperti itu. Hal ini membuatnya segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan tubuhnya menjadi dingin. Senyuman di bibir An Lingzhen juga membeku,
dan dia menyadari ada yang tidak beres seperti sapi. Mati. Di tengah suara gemuruh, ribuan mil gunung dan sungai bagaikan kertas, runtuh dan hancur oleh tekanan tubuh besar dan tak terbatas Niu Zhenyu. Hati Lin Sun juga menegang untuk sementara waktu, ekspresinya bermartabat, dan dia sering mendorong sayap dewa yang terbakar, sosoknya seperti seberkas cahaya, melewati turbulensi yang menakutkan. Meski begitu, dia mengalami tekanan yang ada di mana-mana, kekuatan mengerikan dari jalan suci begitu bergejolak sehingga dia seperti perahu yang sepi di lautan luas, dan berada dalam bahaya kehancuran di setiap kesempatan. Orang tua, jangan lakukan itu dulu. Teriak Niu Zhenyu, dia sangat marah. Dia sudah terluka parah, dan dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Jika dia tidak bisa membunuh Lin Sun, dia bahkan tidak akan berani memikirkan konsekuensinya. Suara mendesing. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, penyihir suci darah hitam telah menyerang. Palu tulang putih tiba-tiba menjadi panjang 1000 kaki. Palu tulang muncul satu demi satu, bayangan yang tampak seperti dewa liar, dan memancarkan cahaya hitam besar, membuat dunia redup, seperti kembali ke masa dinamisme yang liar dan kuno. Terlihat jelas bahwa wajah tua dan kurus penyihir berdarah hitam itu menjadi pucat dan redup dalam sekejap. Tidak diragukan lagi, pukulan ini juga menghabiskan kekuatan penyihir suci darah hitam. Jika orang seperti itu tidak dibunuh, dia akan menjadi masalah yang tak terbayangkan di masa depan. Untungnya, dia ditakdirkan untuk mati. Guang Fuqing mengepalkan tangannya erat-erat, merasa lega. Ketika dia melihat perilaku Lin Sun sebelumnya, dia merasa seolah-olah dia akan pingsan, tertindas dan tercekik, dia tidak bisa membayangkan betapa buruknya bagi seseorang seperti Lin Sun untuk menjadi orang suci. Tapi sekarang, Guang Fuqing yakin bahwa Lin Sun ditakdirkan untuk mati dalam menghadapi serangan ganas dari dua orang suci sejati. Niu Tuntian dan An Lingzhe-nya sama-sama tampak gugup dan penuh harap, dan pikiran mereka hampir sama dengan pikiran Guang Fuqing. Pada saat ini, tidak diragukan lagi adalah saat untuk menentukan pemenang. Meskipun dua orang suci sejati terluka parah, pukulan putus asa mereka, apalagi Lin Sun, bahkan orang suci sejati dengan level yang sama harus menghindari ujung tajam mereka. Pada saat ini, dunia langit dan bumi yang luas, gunung-gunung dan sungai-sungai di segala penjuru, seakan-akan diselimuti lapisan aura kehancuran yang mengerikan, menampakkan aura kehancuran dan kepunahan. Pada saat ini, Niu Tuntian, Guang Fuqing, dan An Lingzhe penuh dengan ekspektasi dan perhatian dengan gugup. Saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa di tubuh Lin Sun, tiba-tiba ada ledakan kekuatan aneh dan tidak jelas. Desir, cahaya ilusi dan menakjubkan seperti bulu terbang tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Lalu, berhenti sejenak. Benar-benar keheningan, kekuatan, nafas, cahaya, dan segala sesuatu di dunia ini semuanya bergerak, dan ada jeda yang aneh. Untuk sesaat, hal itu tampak sangat tidak mencolok bagi semua makhluk hidup di dunia, dan itu terjadi begitu saja dalam sekejap mata. Namun di mata seorang kultivator, seseorang dapat mengakhiri hidup dan mati dalam hitungan detik. Inilah tatanan waktu, pergerakan langit dan bumi, kelahiran dan kematian segala sesuatu, dan segala sesuatu yang dipikirkan, dan dilakukan makhluk hidup, semuanya bergerak dalam waktu. Bahkan untuk wilayah kekaisaran, apa yang mereka perjuangkan adalah mematahkan belenggu tatanan waktu dan mencapai keadaan kebebasan dan kehati-hatian yang besar, sehingga mencapai tujuan keabadian. Dari sini bisa dibayangkan betapa menakutkannya aturan waktu. Tapi sekarang, pada saat ini, di penjara. Kemudian, pada saat ini, Lin Sun nyaris menghindari pukulan mematikan Niu Zhenyu dan menghindari palu tulang putih yang diserang oleh penyihir suci darah hitam. Pada saat inilah busur spiritual Wu Yi ditarik sepenuhnya, dan panah Biluo ditembakkan. Bagi alam kekaisaran, waktu dapat disebut sebagai kekuatan tertinggi yang seperti belenggu. Bagi seorang suci sejati, ia ditakdirkan untuk tidak bisa lepas dari belenggu kekuatan waktu. Pada saat ini, Niu Zhenyu sama sekali tidak menyadari bahwa setelah batas waktu, segalanya telah berubah. Dia mengamuk, mencoba membunuh Lin Sun dengan pukulan ini. Tapi tiba-tiba, anak panah yang sangat tajam sudah dekat. Aura yang dipancarkan anak panah itu begitu menakutkan hingga ia begitu ketakutan hingga merasa seperti sudah mati, ekspresinya berubah ketakutan, namun sudah terlambat untuk mengelak. Ledakan, kepalanya, yang sebesar rumah, tertusuk anak panah di antara alisnya, mengeluarkan untaian bunga darah merah seperti air terjun. Pada saat ini, penyihir suci darah hitam melihat pemandangan ini, dan kulit kepalanya mati rasa karena terkejut, dan dia berteriak bagaimana ini mungkin. Raungan itu dipenuhi teror yang tak tertandingi. Pada saat itu, waktu di penjara, dan semua adegan sepertinya dilarang, yang terlihat sangat aneh dan sangat menusuk.
Itu juga membuat penyihir suci darah hitam untuk pertama kalinya merasakan rasa teror dan putus asa, sekecil semut dan kematian di mana-mana. Inilah kekuatan waktu. Bahkan jika dia dipenjara sejenak, itu masih terasa terlalu menakutkan untuk orang besar seperti Seng Jing. Ledakan. Di tengah ledakan, tubuh besar Niu Tuntian tiba-tiba meledak, kepala, leher, dada, anggota badannya semuanya terkoyak dan dihancurkan oleh anak panah yang ganas. Melihat dari jauh, daging dan darah merah yang mengepul jatuh dari kehampaan seperti sungai darah yang kental. Di saat yang sama, suara seperti tangisan sedih terdengar dari langit, mengguncang area sekitarnya. Menurut rumor yang beredar, setiap kali seorang suci meninggal, dunia akan berduka atas kematiannya. Penyihir suci darah hitam tiba-tiba terbangun, dengan ekspresi ngeri di wajahnya yang tua dan kurus, mati. Dalam sekejap, orang suci sejati yang sangat kuat seperti Niu Zhenyu jatuh dari langit dan bumi. Untuk pertama kalinya dalam latihannya, penyihir suci darah hitam merasakan ketakutan yang sangat besar. Di kejauhan, Niu Tuntian, Guang Fuqing, dan An Lingzhen tercengang, pikiran dan hati mereka kosong sama sekali. Pada saat di penjara itu, mereka sama sekali tidak merasakan sesuatu yang aneh, karena waktunya terlalu singkat, hanya sesaat. Namun pada saat seperti itu, pemandangan berdarah dan mengerikan terjadi, yang mengejutkan pikiran mereka dan membuat mereka benar-benar terpana. Gemerincing. Darah orang suci itu mengalir, merah dan pedih. Inilah kekuatan-kekuatan magis bawaan kematian terlarang. Ini juga pertama kalinya Lin Sun menggunakan kekuatan magis yang bawaan dan tercetak dalam darahnya. Kekuatan semacam itu benar-benar seperti kekuatan terlarang yang legendaris, sangat menakutkan sehingga Lin Sun merasa terkejut dan bingung. Waktu. Ini adalah jenis kekuatan yang bahkan membuat para kaisar sangat ketakutan. Di masa lalu, Lin Sun hanya mengetahui hal ini, tetapi dia tidak dapat memahami makna mendalamnya. Tapi sekarang dia mengerti. Kekuatan waktu memang terlalu menakutkan. Orang suci sejati, jika jiwa dan raganya tidak dimusnahkan seluruhnya, ia ditakdirkan tidak mungkin dibunuh. Inilah kekuatan alam suci. Tapi sekarang, dalam sekejap, Niu Zhenyu dieksekusi. Hal ini membuat penyihir suci darah hitam benar-benar terkejut, bingung, dan akhirnya mengerti mengapa Lin Sun tampak begitu tenang dan damai sebelumnya. Ternyata dia sebenarnya punya kemampuan membunuh orang suci itu. Dan kali ini, tanpa bantuan harta suci apapun, dia mengandalkan sepenuhnya pada metode rahasia yang sangat luar biasa untuk mendobrak penghalang antar alam dan membunuh Niu Zhenyu dalam satu gerakan. Membunuh orang suci bukanlah hal yang langka di masa lalu. Namun, dengan basis budidaya alam 9 kesengsaraan panjang umur, dia melintasi parit alam suci dan membunuh seorang suci, ini tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Setidaknya dalam persepsi penyihir suci darah hitam, hal mengejutkan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ia bahkan yakin jika masalah ini terungkap, tak seorang pun di seluruh dunia akan percaya hal gila seperti itu akan terjadi. Kamu, metode rahasia apa yang kamu lakukan? Penyihir suci darah hitam berteriak keras, seperti hewan yang sangat ketakutan, wajahnya penuh ketakutan. Yang menjawabnya adalah panah Lin Sun tanpa ragu-ragu. Bersenandung, tali busur berwarna merah darah dari busur spiritual tanpa kebenaran telah ditarik sepenuhnya, dan panah Biluo yang hitam pekat dan bodoh berubah menjadi seberkas cahaya dan meledak. Penyihir suci darah hitam ingin bergerak di angkasa dan menghindar, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa panah biru itu bersamanya seperti bayangan, menguncinya dengan kuat, dan dia tidak bisa melepaskannya sama sekali. Sampai ke orang miskin dan sampai ke dunia bawah. Ledakan. Di tengah raungan yang memekakkan telinga, separuh tubuh penyihir suci darah hitam meledak, daging dan darahnya berlumuran darah, dan dia mengeluarkan jeritan yang sangat melengking. Pada awalnya, dia terluka parah oleh Zhao Xingye dan vitalitasnya rusak parah. Kemudian dia dipukul oleh Lin Sun dengan kekuatan botol dao tak terbatas di depan kereta gantung tulang, menyebabkan dia hampir mati. Fondasi dari sang dao terluka parah, namun ia mampu bertahan hingga saat ini sudah tidak mudah lagi. Untuk membunuh Lin Sun sekarang, dia mencoba yang terbaik untuk membunuh Lin Sun, tapi sayangnya, kekuatan magis terlarang Lin Sun rusak, sehingga penyihir suci darah hitam telah kehilangan modal untuk mengintimidasi Lin Sun. Di sisi lain, Lin Sun belum pernah menggunakan busur spiritual Wu Yi dan panah Biluo, sepasang senjata ampuh sebelumnya, dia sedang menunggu saat ini dan membuat penyihir suci darah hitam lengah. Penuh kebencian, di tengah jeritan yang melengking, tubuh penyihir suci darah hitam yang hancur berada di ambang kehancuran total, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan daging, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Engah, dengan kilatan sayap dewa pembakaran, Lin Sun tiba di depan penyihir suci darah hitam, dia mengangkat pisaunya dan memotong tubuh dan jiwanya yang rusak menjadi beberapa bagian.
Pada saat yang sama, Xiao Yin bergegas keluar dan menggunakan kekuatan bawaan serangga pemakan dewa untuk memusnahkan semua jiwa penyihir suci darah hitam yang hancur, bahkan tidak menyisakan ampas pun. Segalanya tampak berjalan lambat, namun nyatanya semuanya berakhir dalam sekejap. Ketika Niu Tuntian dan yang lainnya sadar, mereka melihat hujan darah mengalir dari langit, dan suara sedih terdengar dari langit lagi. Penyihir suci darah hitam, mati. Di kejauhan, Lin Sun berdiri tegak dan tinggi, memegang busur spiritual Wu Yi yang terbuat dari tulang dan kerangka putih. Sepasang sayap hitam dewa pembakaran melintas di belakangnya, membuatnya tampak seperti dewa iblis yang tidak seperti dewa lainnya di dunia. Niu Tuntian dan yang lainnya merasa dingin di sekujur tubuh mereka, seolah-olah mereka jatuh ke dalam gua es, dan suasana hati serta semangat juang mereka benar-benar runtuh. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa dua orang suci sejati akan dikalahkan dan dibunuh dengan begitu rapi, dan lawan mereka hanyalah seorang pemuda yang belum menjadi orang suci. Ini terlalu menakutkan. Sekarang giliranmu. Suara Lin Sun bergema di lapangan, tampak jelas, tetapi seperti nada kematian, itu membuat Niu Tuntian dan yang lainnya terbangun dari keterkejutannya sepenuhnya. Melarikan diri. Tanpa ragu-ragu, mereka secara tidak sadar memilih untuk melarikan diri. Bahkan dua orang suci sejati terbunuh, bagaimana mereka bisa berani menantang Lin Sun lagi? Tapi Lin Sun tidak berniat membiarkan mereka pergi. Dia melambaikan lengan bajunya. 3.000 pedang Ki Taixuan seperti aliran deras, menyapu langit dan bumi, pedang Ki vertikal dan horizontal, padat seperti kilat, melonjak ke segala arah. Dilihat dari kejauhan, energi pedang itu seperti pelangi, dan ketajamannya tiada taraf. Tanpa mengherankan, hanya dalam beberapa tarikan napas, Niu Tuntian, Guang Fuqing, dan An Lingzhen semuanya terbunuh. Mereka berjuang, melarikan diri, dan memohon, namun semuanya sia-sia. Mereka terbunuh seluruhnya oleh energi pedang yang tajam dan padat. Dunia kembali sunyi dan kembali ke ketenangan sebelumnya. Lin Sun menghela nafas panjang, merasa lelah di sekujur tubuhnya, matanya menjadi gelap untuk beberapa saat, sosoknya terhuyung, dan hampir jatuh dari kehampaan. Dia segera mengeluarkan obat ajaib yang bersinar dan mulai mengunyahnya untuk menambah kekuatannya. Meskipun kemampuan abadi begitu kuat sehingga bisa disebut melawan langit, namun dalam momen singkat saat menampilkannya, itu hampir menguras seluruh tubuhnya. Ditambah dengan penggunaan busur spiritual Wu Yi dan panah Biluo secara terus-menerus, dapat dibayangkan betapa besar hilangnya kekuatan fisik Lin Sun. Untungnya, tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Setelah memulihkan sedikit kekuatannya, Lin Sun Lue membersihkan jarahan dan menghilang dari medan perang. Dalam 1/4 jam, Lin Sun bersembunyi di gua bawah tanah dan mulai bermeditasi. Pertempuran ini tampaknya terkendali, tetapi bagi Lin Sun, ini memiliki arti yang sangat luar biasa. Karena semua ini, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh dua orang suci sejati. Meskipun mereka terluka parah, mereka tetaplah orang suci. Bagi yang kuat di bawah alam suci itu seperti parit alami sejak zaman kuno. Hampir tidak ada pembunuhan lintas batas terhadap orang suci seperti Lin Sun yang terjadi. Pertempuran inilah yang membuat Lin Sun memahami betapa kuatnya kekuatan tempurnya sekarang, dan yang lebih penting, dia memahami kekuatan mengerikan dari kekuatan kematian terlarang. Menurut spekulasi Lin Sun, jika digunakan dengan benar, dengan kekuatan keabadian, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk membunuh orang suci sejati yang tidak pernah terluka. 2 hari kemudian, Lin Sun, yang telah sepenuhnya memulihkan kekuatan fisiknya, pergi keluar hutan Murbei. Kabut abu-abu yang menyelimuti hutan Murbei benar-benar lenyap, dan pemandangan antara langit dan bumi sangat jernih, namun tampak sangat tandus dan tak bernyawa. Dalam perjalanannya, Lin Sun juga menemukan kerangka beberapa makhluk menakutkan satu persatu, tentunya mereka baru saja mati belum lama ini, dan kebanyakan dari mereka dibunuh dengan cara perampokan, masih ada kekuatan tabu yang berdebar-debar tersisa di dalam mayat tersebut. Saat itulah Lin Sun menyadari bahwa bukan karena tidak ada orang suci dan raja suci di hutan Murbei, tetapi 3 bencana tabu yang terjadi di api penyucian segudang kesengsaraan juga mempengaruhi makhluk menakutkan yang tersebar di hutan Murbei. Medan perang pembunuh darah ini awalnya adalah tempat di mana kaisar besar kesengsaraan segudang jatuh, dan itu juga merupakan tempat di mana tata letaknya ditata. Sekarang setelah peluang besar telah berakhir, tempat ini telah kehilangan kekuatannya, miliki di masa lalu. Lin Sun bijaksana. Medan perang pembunuh darah, Gunung Yuncang. Saudara Lin kembali. Di kejauhan, ketika dia melihat sosok Lin Sun muncul, seorang pria kekaisaran yang kuat yang ditempatkan di depan gerbang Kam berteriak dengan penuh semangat. Kemudian, seluruh gunung Yuncang mendidih, dan banyak sosok terbang keluar, Ratu Haus Darah Zhao Xingye, Xiyu, Ning Meng, Li Duxing, Ye Xiaoqi, Gong Ming. Semua wajah yang familiar dipenuhi dengan senyuman dari hati, penuh kegembiraan.
Ketika Lin Sun melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Namun, ketika dia memalingkan muka dan melihat ke suatu area, dia terkejut sejenak. Di area itu berdiri sosok cantik dan lincah, berpenampilan laki-laki, dengan sosok anggun, alis indah, senyuman menawan, memancarkan pesona jernih dan indah. Di sebelahnya berdiri seorang pemuda tampan berjubah hijau. Itu adalah Zhao Jingxuan dan Lao Ha. Mengapa kamu di sini? Lin Sun terkejut, dan sosoknya terbang. Lao Ha menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hei, menurutmu raja ini bersedia datang, tapi itu karena Nona Jingxuan mengkhawatirkan keselamatanmu. Sebelum dia selesai berbicara, Zhao Jingxuan menendang seluruh tubuhnya dan menerbangkannya. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Mata Lin Sun cerah, dan ketika dia melihat Yi Ren di sampingnya, dia melihat matanya sejernih air, pipinya sedikit memerah, memperlihatkan pesona yang tak terlukiskan. Ada begitu banyak orang yang berbicara omong kosong. Zhao Jingxuan memelototinya dengan tajam dan berkata dengan marah, aku punya sesuatu yang mendesak untuk datang kepadamu kali ini. Ada apa? Lin Sun terkejut. Tuan Lin, sudah lama tidak bertemu. Tiba-tiba, seberkas cahaya menghujani kehampaan, menjelma menjadi seorang gadis berbaju kuning dengan sosok anggun. Alisnya yang gelap melengkung, dagunya lancip, matanya berbinar dan bening, penampilannya seanggun peri, dan ada senyuman lucu di bibirnya. Nona Ahu. Lin Sun terkejut pada awalnya, dan kemudian tiba-tiba mengenali gadis dengan gaun kuning angsa di depannya. Gadis itulah yang memberinya sebuah bahtera besar ketika dia meninggalkan Guiksu, dan membawanya serta Lao Ha pergi bersama. Gadis misterius dikejar oleh sekelompok monster tua dari King Realm. Jadi tuan muda masih mengingatku. Ahu tersenyum, wajahnya sangat indah dan cantik, dan gaunnya yang berkibar menggambarkan tubuhnya yang seputih salju dan anggun dengan anggun. Meski sudah bertahun-tahun tidak bertemu, Lin Sun tetap merasa luar biasa saat menghadapi Ahu. Ia memiliki kecantikan yang sangat unik, dengan temperamen yang halus, seperti peri yang tidak memakan kembang api dunia. Namun, tubuhnya anggun dan anggun, dengan sosok melengkung dan pinggang kecil yang penuh energi. Dia juga memiliki pesona memikat yang tak terlukiskan. Terutama saat dia tersenyum, matanya yang besar terlihat cerah dan bibir merahnya merona, dan dia sangat cantik. Lin Sun berkata sambil tersenyum jika bukan karena bantuan Nona Ahu saat itu, dengan kemampuan Lin, akan sangat sulit untuk meninggalkan lautan jiwa dengan selamat. Karena itu, di bawah kepemimpinan Zhao Xingye, sekelompok orang datang ke puncak gunung, semua orang melihat bahwa Ahu ingin mendiskusikan sesuatu dengan Lin Sun, dan mereka semua pergi dengan pemahaman diam-diam. Rencana Kaisar Wanji saat itu telah membuahkan hasil, tapi aku tidak tahu apakah kamu siap untuk pergi ke medan perang 9 alam. Di rumah batu tempat Lin Sun mundur dan bermeditasi, Ahu berbicara sambil tersenyum, matanya yang berbintang menatap ke depan, dan ada ekspresi halus di wajahnya yang putih dan cantik. Nak, apakah kamu di sini untuk pertempuran 9 alam? Hati Lin Sun tergerak dan dia bertanya. Ahu mengangguk dan berkata benar, ngomong-ngomong, saya juga ingin meminta bantuan Anda, Tuan Muda. Lin Sun Dao Nona Ahu, tidak apa-apa untuk mengatakannya, selama Lin bisa melakukannya, saya tidak akan menolak. Melihat Lin Sun langsung menyetujuinya, Ahu tidak bisa menahan senyum, dan kemudian ekspresinya menjadi serius, dan dia berkata, Tuanku, pernahkah Anda mendengar tentang Ordo Feixian? Pesanan Feixian. Lin Sun segera teringat bahwa tidak lama setelah memasuki alam Siheng di hutan belantara kuno untuk pertama kalinya, ia memperoleh token Feixian dari Lin Wenjun, yang berasal dari silsilah Qingqiu Sky Fox. Ini adalah harta rahasia peninggalan nenek moyang silsilah Qingqiu Sky Fox yang melibatkan reruntuhan Kunlun, salah satu dari 4 reruntuhan kuno, dan nilainya tak terbatas. Perlu dicatat bahwa reruntuhan Kunlun sangat misterius dan halus. Dikabarkan terkait dengan jalan abadi sejati menuju keabadian abadi. Di dalamnya terdapat peluang dan harta yang akan membuat orang bijak dan berkuasa manapun iri dan gila. Menurut Lin Wenjun, ada 9 token Feixian di dunia, 1 di tangan Qingqiu Tianhu, 1 di tangan klan Tengu Mimpi Buruk Hitam, dan 1 lagi di tanah suci teratai Tao kuno yang dikenal sebagai kecil surga barat di alam Seng Timur, tangan. Adapun pesanan Feixian lainnya, saya tidak tahu siapa yang ada di tangan mereka. Tapi benda ini, Lin Sun membalikkan telapak tangannya, dan sebuah tanda yang dipoles seperti batu giok putih lemak kambing, seukuran telapak tangan, dengan gumpalan cahaya cian halo muncul. Samar-samar terlihat bahwa di dalam token tersebut terdapat suasana keabadian yang pekat, hujan cahaya, dan pesona ketuhanan, yang membuatnya tampak sangat misterius dan luar biasa. Hah, Ahu sangat terkejut, sepasang mata berair bersinar dengan cahaya aneh, kamu sudah memiliki token Feixian di tanganmu, yang mudah ditangani. Bantuan yang ingin aku minta padamu terkait dengan token Feixian. Saat dia mengatakan itu, sebelum Lin Sun sempat bertanya, Ahu berkata,
token Feixian berhubungan dengan reruntuhan Kunlun, salah satu dari 4 reruntuhan dewa besar di zaman kuno. Hanya mereka yang memegang token ini yang dapat memiliki kesempatan untuk memasuki reruntuhan Kunlun. Di antara 9 alam, selain alam desolate kuno yang memiliki 9 token Feixian, 8 domain lainnya juga masing-masing memiliki 9 token Feixian. Dengan kata lain, ada total 81 token Feixian di dunia ini. Ketika perang antara 9 alam belum pecah, perintah terbang abadi ini tidak ada gunanya, karena hanya ketika perang antara 9 alam pecah, dan di medan perang antara 9 alam, barulah seseorang dapat memiliki kesempatan untuk memasuki Kunlun. Reruntuhan, peluang. Tapi kamu juga tahu bahwa sejak dahulu kala hingga sekarang, pertempuran 9 alam hanya meletus 2 kali. Jalan menuju puncak tidak ada, dan 3 bencana tabu telah berubah menjadi belenggu tak kasat mata, menutupi langit, atas gurun kuno. Pertempuran kedua dari 9 alam terjadi sebelum akhir zaman kuno, ketika 8 wilayah lainnya menyerbu dan perang besar pecah. Sejak saat itu, alam sunyi kuno hancur dan berubah menjadi 4 alam Dongsheng, Xiheng, Nanxuan, dan Beidou. Setelah setiap perang 9 alam, reruntuhan Kunlun akan muncul 1 kali. Hanya mereka yang memegang token Feixian yang memiliki kesempatan untuk memasukinya. Dan di dunia ini, tidak akan lama lagi pertempuran ketiga dari 9 alam akan dimulai. Mendengar ini, Lin Sun tidak bisa tidak terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa pertempuran untuk 9 alam sebenarnya melibatkan reruntuhan Kunlun, dan hal ini tampak luar biasa. Lin Sun mau tidak mau bertanya lalu apa yang tersembunyi di reruntuhan Kunlun, dan itu akan muncul di medan perang 9 wilayah. Ahu berpikir sejenak, dan berkata kamu juga harus tahu bahwa pada awalnya, kekuatan dari domain terpencil kuno cukup kuat untuk menduduki peringkat pertama di 9 domain. Pada saat itu, kekuatan dan pembudidaya dari 8 domain lainnya hanya bisa sujud di hadapan hutan belantara kuno. Tapi tahukah kamu mengapa gurun kuno runtuh begitu cepat? Lin Sun mengerutkan kening, bukankah ini terkait dengan perselisihan 9 wilayah? Ahu berkata tentu saja terkait dengan perselisihan 9 wilayah tersebut, tapi tahukah Anda apa yang dimaksud dengan perselisihan 9 wilayah tersebut? Jantung Lin Sun berdetak kencang. Apakah ini kesempatan untuk memasuki reruntuhan Kunlun? Ahu mengangguk ya, dalam 2 pertempuran pertama 9 domain, wilayah gurun kuno yang awalnya sangat kuat ditekan bersama oleh 8 domain lainnya. Akibatnya, ia menderita kekalahan telak dan kehilangan kesempatan untuk memasuki reruntuhan Kunlun. Juga karena 2 kekalahan telak ini, sehingga wilayah desolasi kuno jatuh ke dalam kemerosotan, dan terus menurun hingga sekarang, menjadi alam terakhir di mata 8 alam lainnya. Berbeda dengan 8 domain lainnya, mereka memanfaatkan kesempatan untuk memasuki reruntuhan Kunlun selama pertempuran 9 domain, dan latar belakang serta kekuatan mereka menjadi semakin kuat di tahun-tahun yang tak terbatas ini. Di akhir kalimat, Ahu hanya bisa menghela nafas. Lin Sun tercengang. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa hanya karena 2 pertempuran di 9 alam, hanya karena dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk memasuki reruntuhan Kunlun, itu akan berdampak besar pada alam sunyi kuno. Kamu baru saja bertanya padaku apa yang tersembunyi di reruntuhan Kunlun, yang akan mempengaruhi perubahan pola 9 domain besar. Sebenarnya sangat sederhana. Kali ini, Ahu menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan alasannya siapapun yang memasuki Kunlun dan kembali bisa menjadi seorang kaisar. Cheng Di, Lin Sun terkejut dan mengerti sepenuhnya. Jika Anda memasuki reruntuhan Kunlun, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kaisar. Dapat diperkirakan bahwa dalam 2 pertempuran terakhir di 9 wilayah, 8 pembangkit tenaga listrik domain lainnya yang memanfaatkan kesempatan untuk memasuki reruntuhan Kunlun pasti akan muncul di sini. Waktu tanpa batas. Ada banyak kaisar. Seorang kaisar, yang memiliki kekuatan tertinggi menghadap ke langit dan mengaum di langit, sudah cukup untuk mempengaruhi naik turunnya dunia. Terlebih lagi, sekelompok kaisar. Ada total 81 token Feixian di dunia, yang berarti 81 orang berkuasa memiliki kesempatan untuk memasuki reruntuhan Kunlun. Jika mereka dapat kembali dengan selamat dari reruntuhan Kunlun, bukankah itu berarti di tahun-tahun mendatang, selama mereka tidak menderita, 81 kaisar akan muncul. Dan ketika ada semakin banyak kerajaan kaisar di 8 domain lainnya, bagaimana domain kuno yang terpencil bisa bertarung satu sama lain? Tidak heran jika jatuh ke titik ini. Setelah memasuki reruntuhan Kunlun, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kaisar di masa depan, seperti memiliki kualifikasi menjadi seorang kaisar dalam mencari jalan besar. Bisa dibayangkan betapa ajaibnya reruntuhan Kunlun ini. Ada sedikit kerinduan di mata Ahu, dan suaranya penuh emosi. 8 domain lainnya memanfaatkan peluang ini, dan kekuatan serta warisan mereka terus meningkat, sementara domain kuno yang sunyi kehilangan peluang dan terus mengalami penurunan.
Seperti tiga bencana tabu yang menyelimuti domain kuno yang sunyi, ini adalah pertama kalinya muncul setelah Perang Sembilan Dunia. Tetapi, Ahu mengubah topik, tidak akan lama lagi pertempuran ketiga dari 9 alam akan dimulai. Kali ini, tidak seperti masa lalu, sekelompok tokoh top telah muncul di tanah air kuno. Meskipun dibandingkan dengan 8 orang kuat lainnya, kelihatannya masih lemah, tapi bagaimanapun juga, ia memiliki latar belakang pertarungan. Dan bantuan yang ingin saya minta terkait dengan memasuki reruntuhan Kunlun. Berbicara tentang ini, Ahu memandang Lin Sun, memiliki token Feixian saja tidak cukup, kamu juga perlu mengumpulkan prajurit Dao keberuntungan di medan perang 9 alam. Saat kamu mengumpulkan 1000 jenis keberuntungan kehormatan perang Dao, Anda dapat membuka peta pola Dao di token Feixian, untuk memulai jalur memasuki reruntuhan Kunlun. Apa keberuntungan dari penghargaan perang? Lin Sun bertanya. Sederhana sekali, bunuh musuh. Ahu berkata, jika kamu membunuh lawan, kamu akan dapat merebut keberuntungan Dao dari lawan, seperti layanan yang berjasa, itu akan dikumpulkan dalam token Feixian. Namun, lawan yang lebih lemah tidak memiliki keberuntungan Dao sama sekali. Hanya ada 2 jenis orang yang beruntung dalam perang, yang satu adalah mereka yang berbakat dan berkuasa, dan yang lainnya adalah orang suci. Ini juga berarti bahwa jika Anda ingin mengumpulkan penghargaan perang dan keberuntungan, Anda harus memburu lawan di tingkat Tianjiao, atau memburu orang suci, dan jumlahnya sangat mengkhawatirkan. Dalam 2 pertempuran terakhir antara 9 domain, untuk mengumpulkan kehormatan dan keberuntungan pertempuran, kelompok orang kuat paling menakjubkan di domain hutan belantara kuno hampir dimusnahkan oleh 8 domain lainnya. Kerugiannya sangat besar sehingga Anda bisa tidak pernah membayangkan. Ketika Lin Sun mendengar ini, dia mengetahuinya di dalam hatinya. Mereka yang dapat memasuki medan perang 9 domain hampir semuanya adalah ahli paling menakjubkan dan brilian di setiap domain, dan mereka memiliki masa depan yang sangat cerah. Jika mereka diburu, itu sama saja dengan membunuh benih budidaya paling menjanjikan di wilayah kehancuran kuno. Dan tanpa kumpulan benih biara yang dapat memimpin tren di tahun-tahun mendatang, bagaimana alam hutan belantara kuno bisa bangkit? Tidak mengherankan jika setelah 2 pertempuran di 9 alam, alam kehancuran kuno akan menurun dan membusuk menjadi seperti itu di tahun-tahun yang tak terbatas ini. Karena peluang zaman yang besar inilah muncullah sekelompok anak muda yang akan menjadi raja. Jika tidak, setelah hegemoni 9 domain pecah, domain sunyi kuno tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan 8 domain lainnya sama sekali. Dan yang saya ingin Anda lakukan adalah memberi saya token Feixian yang dapat mengumpulkan ribuan jenis penghargaan perang dan keberuntungan. Saat ini, Ahu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, saya tahu bahwa masalah ini sangat sulit untuk ditangani, dan bahkan harapannya sangat tipis, tetapi jika saya tidak memperjuangkannya, saya tidak akan menyerah. Segera, dia menambahkan namun, saya tidak akan membiarkan Tuan Muda Lin bekerja dengan sia-sia. Tidak peduli apakah dia berhasil atau tidak, saya akan memberinya sesuatu yang cukup baginya untuk mendapatkan manfaat tak terduga setelah memasuki reruntuhan Kunlun. Lin Sun terdiam beberapa saat, lalu tersenyum dan berkata saat itu, gadis itu membantuku keluar dari masalah di lautan jiwa, dan bahkan memberiku sebuah bahtera yang luas, sehingga aku bisa menyelamatkan diriku dari bahaya dalam hal ini, bertahun-tahun berlarian. Sekarang setelah gadis itu berbicara, aku harus melakukan yang terbaik, dan untuk hadiahnya, aku tidak akan menyebutkannya. Mata Ahu yang berbintang berbinar-binar, dengan senyuman di bibirnya, dia berkata berdasarkan kalimat ini, bagiku, perjalanan ini bermanfaat. Malam itu, Zhao Xingye mengadakan perjamuan untuk menghormati Ahu, Zhao Jingxuan, Lao Ha dan lainnya. Saudaraku, asal-usul cewek Ahu ini sangat misterius. Setelah saya kembali ke gundukan laut di jalur pemakaman, dia menemukan saya dan memberi saya beberapa petunjuk, memungkinkan saya menemukan beberapa berita dan petunjuk terkait pengalaman hidup saya. Di jamuan makan, Lao Ha meminum anggur sambil mengirimkan pesan dengan cepat, kemudian, dia memberi bimbingan kepada Nona Zhao. Di alam rahasia dekat Guixu, Nona Zhao menerima kekayaan, yang membuat kekuatannya meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa saya dan Nona Zhao berhutang budi padanya. Aneh rasanya aku masih belum mengetahui alasan dia melakukan ini. Setelah mendengar ini, Lin Sun terkejut, setelah berpikir sejenak, dia samar-samar menyadari bahwa tujuan Ahu melakukan ini mungkin terkait dengan bantuan yang dia inginkan. Bagaimanapun, dia bukan satu-satunya yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran 9 domain. Zhao Jingxuan dan Lao Ha juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Di akhir perjamuan, Lin Sun menyadari bahwa Ahu ada di sini untuk membawanya, Zhao Jingxuan, dan Lao Ha pergi bersama dan kembali ke hutan belantara kuno. Karena di tangannya, dia memegang peta rahasia jalan menuju hutan belantara kuno, yang cukup bagi Lin Sun dan yang lainnya untuk melintasi penghalang dunia dan memasuki hutan belantara kuno lagi.
Mengetahui hal ini, Lin Sun tidak bisa tidak terkejut lagi, gadis Ahu ini sungguh luar biasa. Meninggalkan. Di bawah malam, Lin Sun sendirian, berbaring di atas pohon pinus kuno yang kokoh di tepi tebing di puncak gunung, dengan kepala bertumpu pada lengan dan postur tubuhnya yang malas, angin gunung bertiup, mengangkat pakaiannya dan rambut hitam panjangnya. Di kejauhan, lautan awan bergulung dan mengepul di bawah bintang malam, dan semuanya sunyi. Dua kekuatan besar, Kubu Wuman dan Aliansi 10.000 ras, telah lama runtuh dan tidak ada lagi. Peluang besar di hutan Murbei juga telah berakhir, Zhao Yuanji dan yang lainnya telah mencapai apa yang mereka inginkan, dan mereka pergi bersama pemuda Jin Chan untuk pergi ke jalan kuno langit berbintang. Bahkan dua orang suci, Niu Zhenyu dan penyihir suci darah hitam telah dieksekusi. Bagi Lin Sun, 3 jalur pemurnian tubuh, pemurnian Qi, dan pemurnian jiwa semuanya telah mencapai tahap 9 kesengsaraan keabadian, dan dia telah berhasil menembus kesengsaraan terlarang, sepenuhnya membersihkan semua rintangan sebelum menjadi orang suci. Memikirkannya dengan hati-hati, memang sudah waktunya untuk meninggalkan perjalanan ke medan pertempuran pembunuh darah ini. Namun, Lin Sun merasa sedikit kecewa. Dia mengeluarkan labu anggur, berbaring di puncak pohon di tebing dan menyesapnya. Lin Sun sedikit khawatir tentang kerabat dan teman keluarga Lin di puncak Sixin. Saat saya pergi kali ini, saya harus kembali ke tanah air kuno untuk berpartisipasi dalam pertempuran 9 alam. Saya tidak tahu kapan saya bisa kembali lagi di masa depan. Untungnya, sebelum datang ke medan perang pembunuh darah kali ini, semua hal yang perlu dijelaskan telah diatur. Di masa depan, selama aku, Lin Sun, tidak mati, tidak akan ada kemungkinan Lin keluarga hancur. Untuk waktu yang lama, Lin Sun bergumam di dalam hatinya. Di kedalaman matanya, ada tatapan tenang dan tegas. Ini adalah jalan untuk mencari pencerahan. Semakin tinggi Anda pergi, semakin Anda ditakdirkan untuk menjauh dari beberapa ikatan yang Anda miliki di masa lalu. Pada malam hari, lampu di perkemahan Gunung Yuncang menyala terang, suara riuh dan riuh memenuhi udara, banyak orang berkumpul, minum dan ngobrol. Kali ini, jika Tuan Lin tidak membalikkan keadaan, bagaimana kubu kekaisaran kita memiliki kesempatan untuk menghapuskan kemunduran dan mengalahkan dua kubu lainnya? Sungguh membahagiakan. Saat saya kembali ke kekaisaran kali ini, saya akan mempublikasikan hal-hal hebat yang telah dilakukan Tuan Lin sehingga semua makhluk hidup di dunia akan mengingat nama Tuan Lin. Ya, Tuan Lin adalah dermawan terbesar kita. Mulai sekarang di kekaisaran, siapapun yang berani menjadi musuh keluarga Lin di puncak Sixin akan berselisih dengan kita. Mendengar komentar ini, Lin Sun tidak bisa menahan senyum di sudut bibirnya, lalu dia mengangkat kepalanya dan meminum anggur di dalam panci, berdiri dari puncak pohon, dan mendarat mengambang di tanah. Karena tidak ada perbedaan antara hidup dan mati, maka tidak ada pemisahan yang nyata. Setelah pergi kali ini, kita akan bertemu lagi di masa depan. Lin Sun meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbalik untuk memasuki kamarnya. Keesokan paginya, di bawah pengawasan Zhao Xingye, Xi Yu, Ning Meng, Li Duxing, Ye Xiaoqi dan orang-orang kuat lainnya dari kekaisaran. Ahu mengendarai perahu teratai hijau, membawa Lin Sun, Zhao Jingxuan, dan Lao Ha melewati kehampaan. Jaga dirimu. Xi Yu dan yang lainnya tidak bisa menahan sedikit pun kesedihan dan keputusasaan di mata mereka. Kali ini kami mengucapkan selamat tinggal, dan entah kapan atau di bulan apa kami bisa bertemu lagi. Jaga dirimu. Ada sedikit harapan dalam ekspresi Zhao Xingye. Dia sangat yakin bahwa dengan latar belakang dan bakat Lin Sun, pencapaiannya di masa depan ditakdirkan tidak terbatas. Jaga dirimu. Orang-orang kuat kekaisaran di Kam itu penuh dengan emosi dan emosi. Berkenalan dengan Lin Sun ditakdirkan untuk menjadi sorotan dalam kehidupan latihan mereka, seperti sebuah merek, yang tidak dapat dilupakan. Jaga dirimu. Dalam hati Lin Sun, dia juga berpikir dalam diam. Kali ini dia pergi ke alam sunyi kuno, di mana dia bergerak untuk pertempuran 9 alam, dan untuk pengudusan tertinggi. Hutan belantara kuno, alam kemenangan timur. Di gunung yang megah dan megah. Bas, disertai dengan fluktuasi kekosongan yang aneh, kekosongan itu tiba-tiba meledak seperti kain robek. Kemudian perahu teratai hijau muncul dari langit. Raja ini kembali lagi. Lao Ha melihat sekeliling dan merasakan atmosfer hukum langit dan bumi yang sama sekali berbeda dari atmosfer alam bawah. Alisnya berseri-seri dan dia tertawa terbahak-bahak. Lin Sun dan Zhao Jingxuan saling memandang dan tersenyum, dan memang kembali. Coba pikirkan, kali ini mereka memasuki alam bawah. Awalnya mereka berencana menghabiskan 10 tahun berkonsentrasi mengembangkan Taoisme di alam bawah, tetapi rencana tersebut tidak dapat mengikuti perubahan. Sekarang, hanya 2 tahun kemudian, mereka melangkah ke alam bawah, hutan belantara kuno lagi. Semuanya, aku hanya bisa mengirimmu ke sini.
Ahu tiba-tiba berbicara, ia mengenakan gaun berwarna kuning angsa, dengan alis melengkung, tubuh putih, mata berair besar dan menawan, serta pesona gerah menambah pesona sucinya. Kamu ingin kembali ke alam bawah? Lin Sun terkejut. Ya, saat Perang Sembilan Wilayah berakhir, aku akan bertemu denganmu lagi. Ahu tersenyum dan mengangguk. Dia menyerahkan token Veixian kepada Lin Sun dan berkata, semuanya, pergilah. Setelah itu, dia mengemudikan perahu teratai hijau dan berlayar melewati kehampaan. Gadis Ahu ini benar-benar wanita yang misterius dan aneh. Zhao Jingxuan sangat bijaksana. Lin Sun mengangguk. Ahu ini memang sangat misterius. Sejak pertama kali mereka bertemu di Lautan Jiwa Abadi, Lin Sun merasa bahwa dia tidak bisa melihat menembus dirinya. Kecantikannya bagai peri yang tidak bisa memakan kembang api dunia, namun ia juga memiliki pesona yang mematikan, seperti monster yang membawa bencana bagi negara dan rakyat. Dan tingkah lakunya juga sangat tidak terduga, membuat orang tidak bisa ditebak dan tidak bisa dimengerti. Tapi yang bisa dipastikan oleh Lin Sun adalah bahwa pihak lain tidak memiliki permusuhan, dan itu sudah cukup. Saudaraku, haruskah kita berangkat? Kerang tua itu bersiap-siap, menantikannya. Saya tidak tahu bagaimana alam kehancuran kuno telah berubah dalam 2 tahun terakhir sejak saya pergi. Di antara orang-orang yang memasuki alam puncak absolut bersama kami saat itu, apakah ada dari mereka melangkah ke alam suci? Ayo pergi dan melihat. Lin Sun tersenyum. Kembali ke tanah air kuno kali ini, mentalitas Lin Sun sangat santai sebelum pertempuran 9 alam dimulai, dia hanya perlu mengasah keterampilannya dengan tenang. Sekelompok orang segera mengambil tindakan. Pada periode waktu berikutnya, Lin Sun, Zhao Jingxuan dan Lao Ha melakukan perjalanan bersama di beberapa gunung dan sungai terkenal. Tempat-tempat yang mereka kunjungi semuanya memiliki asal-usulnya masing-masing, seperti beberapa tempat indah dan situs bersejarah di alam Dongsheng, tempat suci monastisisme, dan beberapa gunung dan sungai terkenal yang legendaris. Sesekali saya juga mengunjungi berbagai kota untuk mendengarkan dan mempelajari berbagai berita yang terjadi di dunia saat ini. Saat ini, budidaya Lin Sun berada di ranah 9 kesengsaraan keabadian. Jika ia ingin menjadi orang suci, ia tidak bisa lagi mencapainya dengan rajin berlatih. Bepergian dan memahami antara langit, bumi, gunung dan sungai sangat bermanfaat bagi latihannya. Ada keindahan yang luar biasa di dunia tanpa perlu disebutkan, hanya jika Anda melihat lebih banyak, Anda dapat mengetahui lebih banyak. Untuk menjadi orang suci, selain kesempurnaan Taoisme diri sendiri, juga diperlukan sublimasi dan penempaan kondisi pikiran, jiwa, dan kemauan seseorang. Gunung-gunung yang terkenal dan sungai-sungai besar adalah tempat di luar dunia, di mana seseorang dapat menyadari hukum berada di luar dunia ini. Dunia manusia adalah tempat duniawi, di mana Anda dapat memahami hukum memasuki dunia. Terlepas dari apakah mereka dilahirkan di dunia atau bergabung dengan dunia, mereka semua memiliki manfaat yang berbeda untuk latihan. Saat ini, Lin Sun dan yang lainnya telah melakukan perjalanan di antara gunung dan sungai, berjalan di dunia manusia, dan terbiasa dengan melihat keindahan langit dan bumi, dan berbagai bentuk dunia, dan Taoisme mereka sendiri juga telah melakukan perjalanan dengan cara ini, dan terjadi curah hujan yang jarang terjadi. Baru beberapa bulan kemudian mereka mengakhiri tur mereka. Karena tanpa sadar, mereka kembali mendekati Laut Catur Bintang. Lautan Bintang dan Catur sedang mengatur susunan Zhoutian Xingdou, melintasi laut ini adalah gunung keabadian yang terkenal. Kompetisi untuk daftar raksasa kecil saat itu dimulai di Gunung Abadi. Demikian pula, Gunung Keabadian juga merupakan pintu masuk ke medan perang 9 domain. Saudaraku, saya memperoleh banyak wawasan akhir-akhir ini dan ingin bermeditasi di Laut Catur Bintang sebentar. Di tepi Laut Catur Bintang, Lao Ha tiba-tiba berkata. Saat itu, dia, Lin Sun, dan Alu biasa berdiam diri dan bermeditasi di Catur Lautan Bintang. Bagi mereka, Catur Lautan Bintang seperti rumah mereka di gurun kuno. Lin Sun mengangguk setuju. Lautan Bintang ditutupi dengan formasi besar bintang di seluruh langit. Bagi pembudidaya lainnya, ini adalah area terlarang, dan mereka tidak berani melangkah lebih jauh. Tapi bagi Lin Sun, Zhoutian Xingdou Zen adalah lapisan perlindungan, cukup untuk dikendalikan olehnya. Setelah Lao Ha tertinggal, Lin Sun dan Zhao Jingxuan berangkat lagi ke prefektur Mobai di mana tanah suci Lingbao berada. Saya sekarang telah memasuki alam 9 kesengsaraan keabadian dan memenuhi syarat untuk menerima penilaian pembuktian orang suci sekte tersebut. Jika saya dapat melewatinya, saya akan dapat memperoleh warisan tertinggi. Warisan ini akan sangat membantu saya. Taoisme, saya tidak mau ketinggalan. Dalam perjalanan, Zhao Jingxuan menjelaskan. Lin Sun mengangguk, apakah kamu ingin aku menemanimu? Zhao Jingxuan mengerutkan bibirnya dan tersenyum, lupakan saja, jika monster tua dari sekte itu menemukanmu, mereka akan marah dan membunuhmu. Lin Sun tidak bisa menahan tawa.
Omong-omong, di hutan belantara kuno ini, Tanah Suci Lingbao bukan satu-satunya yang membenci ortodoksi kuno Lin Sun. Dulu, dia mungkin masih takut dengan hal-hal tersebut, tapi sekarang, suasana hatinya berbeda. Tentu saja, beberapa kebencian ditakdirkan untuk tidak bisa dianggap enteng. Lin Sun percaya bahwa jika dia benar-benar muncul di depan Tanah Suci Lingbao, monster-monster tua itu pasti akan keluar untuk menghadapinya segera. Ayo lakukan ini. Saat aku mendapatkan warisan dari sekte, aku akan pergi ke Laut Catur Bintang untuk mencarimu. Zhao Jingxuan berpikir sejenak, lalu berkata. Lin Sun tentu saja tidak keberatan dan berkata oke, tapi sebelum itu, izinkan saya mengantarmu lagi. Saya akan pergi ketika kita tiba di prefektur Mobai. Saat ini, mereka mendengar beberapa rumor, dan mereka terkejut bahwa ada gelombang lain di gurun kuno ini. Seorang utusan dari alam kuno Gorevin melintasi penghalang batas dan datang ke alam sunyi kuno, dan sekarang mereka mengunjungi paviliun Senji di pertapaan suci. Alam kuno setan darah. Ini adalah salah satu dari 8 domain lainnya. Lin Sun dan Zhao Jingxuan sama-sama terkejut. Sejauh yang mereka tahu, apakah itu wilayah kuno setan darah atau alam lain, mereka semua adalah musuh yang kuat di wilayah tanah air kuno dan memiliki pertikaian darah yang tidak dapat diselesaikan. Sekarang, utusan dari wilayah kuno setan darah telah tiba, yang sangat jarang terjadi. Untuk apa musuh asing mengirim utusan ke sini? Lin Sun mengerutkan kening, samar-samar menyadari bahwa gelombang akan terjadi di tanah air kuno, karena dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada musuh dari luar area di tanah air kuno. Setelah itu, Lin Sun dan yang lainnya terus menanyakan berita tersebut, dan segera mengetahui bahwa tujuan utusan dari wilayah kuno Gorevin kemungkinan besar terkait dengan perselisihan mengenai 9 wilayah. Sayangnya, selain itu, belum ada kabar lain yang dirilis. Ketika dia tiba di prefektur Mobai, dia secara pribadi menyaksikan Zhao Jingxuan kembali ke Tanah Suci Lingbao, dan kemudian Lin Sun melipat dan pergi. Dia bermaksud untuk terus berjalan berkeliling untuk melihat. Namun, tidak lama setelah Lin Sungang meninggalkan prefektur Mobai, sebuah berita yang sangat sensasional keluar dari paviliun Senji di Tanah Suci tersembunyi, menyebabkan keributan di hutan belantara kuno. Salah satu utusan wilayah kuno setan darah, sosok tak tertandingi bernama Lang Qianheng, ingin menantang semua ahli tingkat raja teratas di jalan menuju keabadian di tanah air kuno. Ketika berita ini keluar, wilayah desolate kuno benar-benar menjadi sensasi, dan seluruh dunia menjadi gempar. Benar-benar orang gila yang tidak bernyawa. Ini adalah reaksi pertama kebanyakan orang. Itu hanya manusia, tapi dia berani mengatakan bahwa dia ingin menantang semua tokoh top dunia. Postur ini terlalu tinggi, dan dia jelas tidak menganggapnya serius. Karena berita ini datang dari paviliun Senji, itu pasti tidak salah, dan karena Lang Qianheng berani membuat keributan seperti itu, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Saya sangat khawatir, jika dalam tantangan ini, jika tokoh teratas di wilayah desolasi kuno kita berperilaku tidak tertahankan dan kalah dari orang ini, itu tidak hanya akan memalukan, tetapi juga dapat memengaruhi moral desolasi kuno kita. Wilayah memiliki dampak yang sangat besar. Banyak juga orang yang khawatir. Sebagai utusan wilayah kuno Gorevin, bagaimana mungkin Lang Qianheng ini menjadi orang sederhana yang sombong dan cuek? Karena dia berani membuat ancaman seperti itu, dia harus memiliki keyakinan yang kuat dengan keyakinan mutlak. Ketika dia mendengar berita itu, Lin Sun tertegun, dan berpikir dalam hati, sebelum pertempuran 9 alam dimulai, utusan dari alam kuno setan darah datang untuk memamerkan kekuatannya. Tidak peduli apa tujuannya, di final analisisnya, jelas sekali bahwa dia meremehkan sosok-sosok terkemuka di wilayah kesunyian kuno. Apa yang membuat Lin Sun tertarik, orang macam apa Lang Qianheng ini seberapa kuat kekuatan tempurnya hingga berani menantang seperti ini. Jika itu orang lain, Lin Sun tidak akan repot-repot memperhatikan. Tapi Lang Qianheng ini berbeda, dia berasal dari alam setan darah kuno dan termasuk salah satu dari 8 alam, yang secara alami menarik perhatian Lin Sun. Saat pertempuran 9 wilayah dimulai di masa depan, ia ditakdirkan untuk melawan musuh seperti itu. Jika Anda dapat mempelajari beberapa detail tentang mereka terlebih dahulu, itu bukanlah hal yang buruk. Itu saja, mari kita tunggu sebentar dan lihat seberapa mampu orang ini. Lin Sun menggelengkan kepalanya dan mengabaikan hal-hal ini. Dia melanjutkan perjalanan sendirian dan terus melakukan perjalanan keliling dunia dengan pikiran santai, sangat santai dan jernih, seperti orang yang lewat, menghargai keindahan segala sesuatu di dunia, dan keajaiban dunia fana. Sejauh ini, seluruh Taoisme di tubuhnya telah mencapai puncak jalan umur panjang, dan hanya ada satu rintangan di depannya. Menguduskan. Hanya ada 2 kata, tetapi seperti jurang alami, dari zaman kuno hingga sekarang, mereka telah menghalangi jalan banyak petapa dan berhenti di sini. Jalan-jalan suci yang dicari Lin berbeda dari yang lain,
dia memperhitungkan pengembangan 3 jalan ekstrim, dan tanah suci utama yang ingin dia injak secara alami berbeda dari yang lain. Jalan ini sulit untuk dilalui, apalagi penuh duri, tetapi berbeda dan unik, serta banyak hal yang belum diketahui. Dan hal yang tidak diketahui sering kali berarti teror besar dan bahaya besar. Namun, kondisi pikiran Lin Sun tidak terpengaruh oleh hal ini, pengalaman latihan masa lalunya telah membuat kemauan dan kondisi pikirannya menjadi sekuat batu, dan taoismenya seperti pedang, yang dapat menebas matahari, bulan, hantu dan dewa. Hari ini, Lin Sun seperti seorang musafir biasa yang masuk ke kedai teh ramai yang penuh dengan suasana pasar, memesan secangkir teh panas, dan mulai menyesapnya sendiri. Dunia sekuler mewakili berbagai keadaan semua makhluk hidup, dan mengedarkan nafas yang dimiliki dunia fana, hanya dengan memasuki dunia kita dapat mengetahui arti dari kata semua makhluk hidup. Lin Sun berbalik dan mengeluarkan kotak perunggu seukuran telapak tangan, benda itu seperti pedang terbang perunggu yang berat, memancarkan aura yang luas dan misterius. Benda ini adalah Saint Es Yin yang diperoleh Lin Sun di alam Juedian, merupakan hadiah dari Kaisar Pedang Taixuan, yang tersegel di dalamnya adalah pengalaman dan pemahaman menjadi orang suci di Juedian. Belum lama ini, Lin Sun mulai mempelajari objek ini dan menemukan bahwa Sage Yin yang disegel dalam kotak perunggu ini adalah Kaisar Pedang Taixuan dan Kaisar Perang Wuxiang, dua tokoh besar yang telah menjadi kaisar di zaman kuno, pengalaman saat ini. Meskipun ini hanya sekedar wawasan, nilainya tidak dapat diukur. Bagaimanapun juga, Kaisar Pedang Taixuan dikenal sebagai Kaisar Pedang pertama di zaman kuno dan merupakan sosok tertinggi yang memimpin dunia di zaman kuno. Dan Wu Haizandi tidak memberi terlalu banyak. Jika tradisi ortodoks kuno di wilayah desolasi kuno mengetahui tentang pengalaman luar biasa menjadi orang bijak yang ditinggalkan oleh kedua kaisar ini, mereka pasti akan sangat gila sehingga mereka akan mengambilnya dari Lin Sun dengan cara apapun. Saat ini, ketika Lin Sun kadang-kadang memiliki waktu luang, dia akan memahami dan merenungkan arti indah dari panduan Sage dan mendapatkan banyak manfaat. Hal ini juga membuatnya lebih jelas dan tegas mengenai jalan utama menuju kekudusan yang ia cari. Di zaman kuno, jalan menuju puncak tertinggi masih ada, seperti Kaisar Pedang Taixuan, yang bangkit dengan jalan pedang, dan menjadi ahli pedang terhebat dengan jalan pedang. Kendonya terletak pada kata Taixuan. Seperti Kaisar Wuxiang, dia menemukan cara baru untuk membuktikan Tao melalui kekuatan, dan menjadi orang suci tertinggi melalui pembunuhan. Cara sucinya terletak pada menghentikan perang dengan pembunuhan. Berhenti berkelahi, berarti tidak ada bencana. Mengamati realisasi dan pengalaman keduanya membuat Lin Sun seringkali merasa tercerahkan dan tercerahkan. Seperti yang diketahui Lin Sun sekarang, meskipun orang suci sejati biasa memiliki kekuatan untuk berkhotbah kepada dunia dan mendirikan sekte, mereka tidak memiliki dasar untuk mendukung mereka melakukan ini. Hal yang paling penting adalah hampir mustahil bagi orang suci sejati biasa untuk menyentuh ambang batas kerajaan dalam hidupnya. Hanya dengan menjadi orang suci seseorang dapat memiliki landasan ini. Selain itu, dalam pengenalan Sage ini juga terdapat cetakan rincin tentang beberapa pemahaman dan persiapan yang dilakukan oleh kedua kaisar ketika mereka menjadi orang suci. Tidak bisa dikatakan kabur dan sulit, namun hal itu membuat Lin Fanfan memiliki pemahaman tentang membalikkan awan dan melihat matahari, dan dia sangat tercerahkan. Kedai teh itu sangat ramai, dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat berkumpul bersama. Lin Sun duduk di dalamnya, menyeruput teh sambil memahami misteri yang dicatat oleh orang bijak, tanpa terlihat mencolok. Kita kalah lagi. Kali ini, tokoh teratas di kuil bulan matahari yang dikalahkan oleh Lang Qianheng. Dalam seluruh pertempuran, pemenang ditentukan dalam 10 pukulan. Ini sudah merupakan kekalahan ke-10 oleh Lang Qianheng. 3 pria papan atas. Tiba-tiba, suku Feng Yu yang kuat bergegas masuk ke kedai teh dan menghela nafas, yang menyebabkan keributan di antara orang-orang yang hadir. Apa ini baru kurang dari setengah bulan, dan sudah banyak tokoh top yang kalah. Beberapa orang tidak percaya, apakah Lang Qianheng benar-benar sekuat itu. Saya mendengar bahwa tidak ada satupun tokoh top yang menghadapinya yang bisa bertahan dalam 10 gerakan. Ya Tuhan, bukankah ini terlalu menakutkan? Tokoh teratas di hutan belantara kuno kita sangat kuat, tapi bagaimana dia bisa berperilaku begitu buruk? Semua orang berdiskusi, atau marah, atau terkejut, atau tidak percaya. Hanya Lin Sun yang terlihat setenang biasanya. Dia telah mendengar berita ini sebelumnya, dan bahkan tahu bahwa tokoh-tokoh top yang dikalahkan oleh Lang Qianheng tidak begitu mempesona di papan atas saat itu, dan mereka bahkan tidak masuk dalam daftar-daftar emas Tianjiao. Dalam pandangan Lin Sun, meskipun kekalahan orang-orang ini dari Lang Qianheng tidak dapat diterima oleh para penggarap tanah air kuno, itu juga masuk akal. Akan mengejutkan jika Lang Qianheng, yang berani menantang semua tokoh top di gurun kuno sendirian, tidak tertahankan. Tidak lama kemudian, Lin Sun bangkit dan pergi.
Untuk saat ini, penampilan Lang Qianheng masih belum mampu membangkitkan minat dan semangat juangnya. Seiring berjalannya waktu, Lin Sun berkeliling dunia sendirian, atau bermeditasi di malam hari, atau menyaksikan keindahan gunung dan sungai di puncak gunung, atau mengalami penampakan semua makhluk hidup di dunia fana, atau berkonsentrasi untuk mencari tahu misteri orang bijak. Pada saat yang sama, gelombang yang disebabkan oleh Lang Qianheng menjadi semakin bergejolak, menarik lebih banyak perhatian. Sebulan telah berlalu, Lang Qianheng mendorong semua lawannya, dan dia tak terkalahkan, dia bertarung 37 kali, dan dia tidak pernah dikalahkan. Bahkan Lin Sun tidak bisa tidak menyadarinya, karena hampir semua orang di kota tempat dia berjalan sedang mendiskusikan dan menganalisis pencapaian Lang Qianheng. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh gurun kuno tidak bisa damai, dan banyak petapa merasa malu dan tidak bisa mengangkat kepala. Setelah musuh asing tiba di hutan belantara kuno, dia tidak dapat dihentikan dan mengalahkan banyak tokoh top, yang sangat mengejutkan. Bahkan beberapa monster tua mulai khawatir, karena pertempuran 9 alam akan segera datang. Hanya satu Lang Qianheng yang begitu kuat. Jika sosok tak tertandingi dari 8 wilayah lainnya muncul bersama, bagaimana orang-orang kuat di alam hutan belantara kuno bisa menjadi sama lawan? Itu tidak baik, bahkan Yan Zhanqiu, yang memiliki kekuatan 9 kesengsaraan keabadian di jalur pamungkas di Tanah Suci Lingbao, dikalahkan. Ketika berita itu keluar, Lin Sun baru saja tiba di kota Qianliu di negara bagian Ziyue, alam Dongsheng. Begitu saya memasuki kota, saya mendengar banyak diskusi di jalan. Kali ini, Lin Sun akhirnya tertarik. Ia mengetahui betul warisan dan bakat Yan Zhanqiu, meski tak bisa dibandingkan dengan tokoh-tokoh papan atas seperti Cao Hao, Ruwu Xianzi, Yuan Fatian, dan Ming Zi, ia tetap bisa dianggap sebagai sosok kelas 1 di antara tokoh-tokoh papan atas. Tapi Yan Zhanqiu juga dikalahkan, dan dia dikalahkan dalam 10 gerakan. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Lang Qianheng, yang berasal dari wilayah kuno Setan Darah, juga harus seperti penguasa dalam hal pencapaian di jalur pamungkas, ada. Namun, itu hanya secercah ketertarikan, dan penampilan Lang Qianheng tidak cukup untuk membuat Lin Sun ingin memahaminya. Di jalanan yang ramai, Lin Sun sedang berjalan-jalan, dia pernah ke kota Qianliu sebelumnya, dan festival Qianliu diadakan di Gunung Qianliu di kota tersebut. Pertemuan akbar itu diprakarsai oleh Mi Hengzhen dan mengundang sekelompok anak muda dan kebanggaan untuk berdiskusi bersama. Setelah bertahun-tahun, saya datang ke kota ini lagi, yang dapat dianggap sebagai kunjungan kembali ke tempat lama. Hei, di sini ramai sekali. Saat melewati Gunung Qianliu, Lin Sun melihat banyak kereta indah dan tunggangan luar biasa terparkir di kaki gunung, asal-muasal pemiliknya sangat luar biasa. Dan di atas gunung tersebut terlihat banyak sosok berkumpul di dalamnya. Melihat Lin Sun berdiri di sana, di depan Gunung Qianliu, seorang wanita cantik dan lembut tiba-tiba muncul dan bertanya. Tuanku, apakah Anda juga di sini untuk berpartisipasi dalam acara Qianliu? Acara 1000 aliran. Lin Sun terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, akan ada acara besar seperti ini yang diadakan di Gunung Qianliu. Wanita cantik itu berkata, Tuan, pertemuan akbar ini dipimpin oleh Yi Tianlin, pembangkit tenaga listrik tertinggi agama dewa asal, dan diskusinya adalah tentang masalah Lang Qianheng. Pernahkah Anda mendengarnya? Lin Sun benar-benar belum pernah mendengarnya. Tampaknya pertemuan seperti itu dapat dilihat di mana-mana di gurun kuno saat ini. Bagaimana dia bisa peduli? Namun pada akhirnya, Lin Sun mengangguk setuju. Dia berkeliling dunia, dan pikirannya bahagia, jadi tidak ada salahnya menghadiri acara akbar. Tuan, tolong cepat datang. Wanita cantik itu tersenyum cerdik. Baru kemudian Lin Sun menyadari bahwa wanita cantik di depannya cukup cantik, mungil dan cantik, dengan mata besar berair dan kulit lembab dan putih, yang cukup menarik perhatian. Wanita cantik itu mengambil inisiatif dan memimpin. Lin Sun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Meskipun auranya saat ini sejelas awan yang mengalir, kemurahan hatinya yang dikembangkan melalui penaklukan dan latihan selama bertahun-tahun sama luar biasa seperti Yuan Ting Yuezi, dan dia mengalahkan semua kultivator lain di dekatnya. Inilah salah satu alasan mengapa wanita cantik begitu antusias dan proaktif. Tuan muda, nama saya Xie Wei, dan saya berasal dari Sekte Pedang Kingku di negara bagian Baoping. Di tengah jalan, Xie Wei mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan gembira, bagaimana denganmu? Lin Sun berkata dengan santai, nama itu tidak penting. Jika kita bertemu di masa depan, kita akan saling mengenal. Bukan karena dia sengaja menyembunyikannya, tapi begitu identitasnya terungkap, hal itu pasti akan menarik banyak pandangan aneh yang tidak perlu. Dengan cara ini, saya khawatir akan mencuri perhatian dari pemilik yang menyelenggarakan acara ini. Terlebih lagi, dia datang hanya untuk jalan-jalan dan melihat-lihat.
Kalau begitu, kamu juga harus menjadi karakter top. Xie Wei bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Sun bersenandung. Melihat pengakuannya, mata berair Xie Wei tiba-tiba berbinar dan dia berkata, pantas saja menurutku kamu memiliki sikap yang luar biasa. Ternyata kamu sudah memasuki ranah puncak. Satu-satunya orang yang bisa memasuki alam puncak ekstrim adalah sosok yang tiada taraf, seperti putra Kaisar Cao Hao, Peri Ruwu, Yuan Fatian, Raja Peng bersayap emas kecil, dan masih banyak lagi. Ada sedikit kekaguman di alis Xie Wei, kakak senior Yi Tianlin, yang mengadakan festival 1000 aliran kali ini, telah memasuki ranah teratas. Yi Tianlin sangat luar biasa. Kakak laki-lakinya adalah anggota paling terkenal dari sekte Dewa Asal, Ye Maha yang terkenal. Ngomong-ngomong, Nak, apakah kamu kenal mereka? Saat dia berbicara, Xie Wei mengedipkan matanya yang besar dan menoleh. Mereka, Lin Sun terkejut, lalu tersenyum dan berkata, pasti hanya ada sedikit orang di dunia yang tidak mengenal mereka. Saat berbincang, keduanya sudah menginjakkan kaki di Gunung Qianliu. Gunung ini berdiri di tengah kota, dengan lonceng yang indah dan lonceng yang indah, air terjun yang menggantung dari puncak gunung, menyuguhkan tontonan megah ribuan aliran sungai berlomba dan bima sakti berputar kembali. Pada saat ini, seorang wanita anggun berpakaian ungu tiba-tiba berjalan di jalan di depan. Xie Wei, siapa orang yang memintamu untuk menyapa kakak senior Xia Liu Chuan? Kata wanita berpakaian ungu sambil menatap Lin Sun dengan curiga. Wanita ini tinggi dan tinggi, matanya tajam dan dingin, dan ekspresinya sedingin es, dengan aura arogansi dan arogansi. Benar saja, momentum Xie Wei tiba-tiba melemah 3 poin, dan berkata dengan suara rendah kakak senior Gu, Tuan muda ini juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam acara akbar, omong-omong, dia juga orang top. Kakak senior Gu terkejut, melihat meskipun aura Lin Sun biasa saja, sikapnya benar-benar luar biasa, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan sedikit keraguan dalam ekspresinya. Untuk acara Qianliu ini, semua talenta terbaik di dunia diundang, terutama Yi Tianlin, yang merupakan raja terkenal di alam kesengsaraan abadi. Jika orang di depannya adalah sosok papan atas, dia memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Memikirkan hal ini, kakak senior Gu hendak mengatakan sesuatu, ketika tiba-tiba, terdengar suara keras tidak jauh dari sana, dan seorang pemuda berjubah perak sedang berjalan mendaki gunung dikelilingi oleh sekelompok orang. Saudara Yi Tianlin ada di sini. Cepat, bangun dan sambut kami. Haha, akhirnya aku melihat wajah sebenarnya dari kakak senior Yi Tianlin. Dia memang sosok yang tiada taranya dari agama asal. Tiba-tiba, banyak orang kuat di gunung itu terkejut, mereka berdiri satu demi satu dan memandang pemuda berjubah perak yang dikelilingi bintang seperti bulan. Melihat ini, kakak senior Gu tampak sangat bersemangat dan buru-buru memerintahkan Xie Wei, tolong bawa tuan muda ini bersamamu. Karena itu, dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju, senyuman cerah muncul di wajah aslinya yang dingin, dan memberi hormat kepada pemuda berjubah perak itu. Adapun Lin Sun, dia dengan cepat melupakannya. Tuanku, tidak masalah. Suatu hari nanti, Anda akan menjadi seperti kakak senior Yi Tianlin. Bagaimanapun, Anda juga merupakan tokoh top dengan masa depan cerah. Xie Wei berbisik ke samping untuk menghibur Lin Sun. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Lin Sun berpikir, dengan visi dan pengalamannya saat ini, bagaimana dia bisa peduli dengan hal ini. Yang membuatnya lucu adalah gadis Xie Wei ini benar-benar membandingkan Yi Tianlin dengannya, ini sungguh konyol. Perlu dicatat bahwa saat itu di alam Jue Feng, ada karakter seperti Kaisar Cao Hao, Peri Ruwu, Mingzi, Ye Maha, Del, yang dapat diingat oleh Lin Sun. Hanya tanpa Yi Tianlin ini. Jika tebakannya benar, pihak lain mungkin tidak bisa masuk ke daftar emas jenius. Namun, keadaan pikiran Lin Sun saat ini memang berbeda dari sebelumnya, entah karena dia terlalu malas untuk memperhatikannya, atau karena dia tidak mempedulikannya sama sekali. Dengan baik, Xie Wei tidak tahu harus berkata apa. Dibandingkan dengan popularitas Yi Tianlin, Lin Sun, yang juga seorang tokoh top, tidak dipedulikan. Kontras ini agak kasar. Ayo pergi, jangan hibur aku di sini hanya untuk melihat-lihat dan aku akan segera pergi. Lin Sun tersenyum. Xie Wei bersenandung dan memimpin jalan. Di Gunung Qianliu dibangun paviliun, teras dan paviliun, serta terdapat surat kasus, futon, melon dan buah-buahan, teh dan wine untuk yang kuat yang datang mengikuti acara tersebut untuk beristirahat. Lin Sun secara acak memilih tempat duduk di dekat sudut dan duduk, dan mulai mencari tahu misteri merek orang suci itu. Sesekali saya akan memperhatikan isi ngobrol dengan orang kuat lainnya, tapi kebanyakan dari mereka ngobrol, dan tidak ada yang perlu diperhatikan. Melihat ini, Xie Wei yakin bahwa Lin Sun benar-benar tidak peduli dengan perlakuan dingin semacam ini,
tetapi diam-diam menghela nafas lega, dan dengan santai duduk di samping Lin Sun, menuangkan anggur dan teh untuknya. Lin Sun menerimanya dengan tenang dan tidak menolak. Merupakan hal yang menyenangkan juga memiliki seorang wanita menawan dan cantik yang menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, Yi Tianlin dan kelompoknya muncul, dan Yi Tianlin duduk di kursi utama di tengah tanpa ragu-ragu. Saat dia duduk, suasana semula yang semarak di arena tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua mata tertuju pada Yi Tianlin. Perlakuan seperti perhatian seperti ini membuat Yi Tianlin tersenyum tipis, dan berkata dengan keras, aku membuatmu menunggu lama, alasan mengapa Yi datang terlambat sebenarnya untuk mengumpulkan informasi tentang Lang Qianheng. Lang Qianheng. Banyak orang menarik napas. Saat ini, orang paling populer di wilayah kuno terpencil adalah Lang Qianheng, sosok tak tertandingi dari wilayah kuno iblis darah. Selama periode waktu yang lalu, ada banyak sekali tokoh top yang kalah dari orang ini, dan kekuatan tempur mereka begitu kejam hingga membuat hati seseorang bergetar. Saudara Yi, mungkinkah kamu menemukan kartu as Lang Qianheng? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Yi Tianlin mengangguk, orang ini berasal dari Sekte Setan Musim Semi Kuning dari domain kuno Setan Darah. Ia dilahirkan dengan tubuh iblis hantu, mengendalikan kekuatan magis bawaan dari 800 domain setan, dan memiliki budidaya tingkat alam keabadian 9 kesengsaraan. Harta karunnya adalah sepasang pedang iblis surgawi, sepasang harta karun suci di Mendao yang sangat kuat dan tak tertandingi. Temperamennya mendominasi, sombong, dan kejam, dan metode bertarungnya sangat sengit dan mendominasi. Jika dia musuh, dia harus berusaha sekuat tenaga. Dan, menurut analisis beberapa senior, kekuatan bertarung Lang Qianheng ini setidaknya tidak kalah dengan karakter kejam yang menduduki peringkat 30 besar daftar emas Tianjiao. Ketika kata-kata itu jatuh, ada keheningan di lapangan, dan ekspresi semua orang bermartabat dan terkejut, dan hati mereka menjadi lebih berat. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa Lang Qianheng ini jelas merupakan sosok kelas 1 dan terkemuka, dan latar belakangnya begitu kuat hingga membuat ngeri. Berada di peringkat 30 teratas daftar emas Tianjiao. Lin Sun memikirkannya, dan pemikiran rahasia di dalam hatinya hampir berada pada level yang sama dengan Mingxi dan Bai Longting saat itu. Tentu saja, tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti seberapa kuat Lang Qianheng ini, karena kalian semua tahu bahwa untuk sementara, tidak ada satupun orang kuat yang pernah menghadapi orang ini yang bisa bertahan 10 gerakan. Ada juga sedikit nada berat dalam suara Yi Tianlin, ini juga berarti bahwa jika Anda ingin mengetahui detail pihak lain, Anda setidaknya harus menemukan seseorang yang cukup kuat untuk bersaing dengan Lang Qianheng. Suasana di lapangan semakin sunyi, semua orang saling berpandangan dengan berat hati dan perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Wilayah kuno Gorevin awalnya adalah salah satu musuh besar wilayah Desolate kuno, dalam beberapa tahun terakhir, wilayah ini telah memicu perseteruan darah yang tidak dapat diselesaikan. Namun kini, ada Lang Qianheng yang telah melintasi alam dan tiba di hutan belantara kuno, mengancam akan menantang semua tokoh teratas di hutan belantara kuno. Ini menjengkelkan, terkesan terlalu arogan dan menantang. Namun baru-baru ini, ketika Lang Qianheng menang lagi dan lagi, itu seperti pukulan berat, menyebabkan tanah air kuno benar-benar gempar, dan agak sulit untuk mengangkat kepala. Kamu tidak perlu khawatir. Sejauh yang aku tahu, sebagian besar tokoh top sebenarnya di hutan belantara kuno kita sedang mengasingkan diri, bersiap untuk pertempuran 9 domain. Mereka belum lahir. Jika mereka tahu tentang Lang Qianheng, seseorang pasti akan maju ke depan. Ketika Yi Tianlin mengatakan ini, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun dan berkata, ketika saya datang ke sini kali ini, saya sudah mendengar bahwa kakak senior Ye Mohe akan segera dibebaskan dari pengasingan. Segera, semua orang di lapangan menjadi energi. Yamaha, inilah sosok tiada taraf yang mempesona seperti matahari di langit, pernah mengukir nama besar di alam puncak. Jika dia bergerak, mungkin dia benar-benar bisa menekan kesombongan Lang Qianheng. Namun, sejauh yang saya tahu, Lang Qianheng bukanlah satu-satunya di antara utusan asing yang datang ke gurun kuno kali ini. Tiba-tiba ada yang berkata, Lang Qianheng mengangguk, itu benar, ini adalah hal kedua yang ingin saya sampaikan kepada Anda, utusan asing yang datang ke domain kuno terpencil kali ini, selain Lang Qianheng dari domain kuno iblis darah, ada 7 sosok tak tertandingi lainnya, masing-masing dari 7 alam lainnya. Setelah jeda, dia melanjutkan, meskipun saat ini tidak mungkin mengetahui tujuan kedatangan mereka ke sini, yang pasti itu jelas bukan hal yang baik. Untuk sementara, setiap orang di lapangan memiliki pemikiran berbeda. Bahkan Lin Sun sedikit terkejut, dan kemudian dia menyadari bahwa Lang Qianheng bukanlah satu-satunya sosok unik dalam misi yang datang ke tanah air kuno kali ini. Pertempuran 9 alam akan segera datang, tetapi saat ini, ada orang-orang kuat dari 8 wilayah lainnya yang membentuk misi dan turun ke alam hutan belantara kuno. Apa yang ingin mereka lakukan?
Sudahlah dia, para prajurit akan datang dan menutupi air dan bumi. Seseorang berkata dengan dingin. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tawa dari kaki gunung, terdengar rendah, namun terdengar jelas di telinga semua orang. Meskipun itu hanya cibiran, rasa jijik yang kuat dalam suaranya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Dengan kata lain, pemilik suara itu sama sekali tidak berniat menutupinya. Yi Tianlin mengerutkan kening. Wajah semua orang tenggelam. Di bawah tatapan semua orang, seorang wanita berpakaian hitam, dengan rambut berdarah, mata hijau, dan pedang darah panjang dan sempit di punggungnya terlihat berjalan di jalan pegunungan. Dia memiliki sosok ramping, pinggang lurus, rambutnya yang berdarah diikat menjadi ekor kuda, dan wajahnya yang cerah menunjukkan kecantikan yang menakutkan, tetapi penampilannya terlalu menyendiri dan dingin. Saat dia berjalan, aura yang luar biasa dan tajam menyebar, menyapu seluruh tempat seperti aliran deras yang tak terlihat. Segera, wajah banyak orang berubah, dan napas mereka tersendat. Mata Yi Tianlin bersinar dengan kesungguhan, dan dia merasakan semacam tekanan dari wanita berpenampilan aneh dengan nafas tajam dan dingin membawa pedang. Tubuh Xie Wei menegang, dan tangannya yang menuangkan anggur untuk Lin Sun gemetar. Ketika dia melihat anggur itu akan tumpah, dia dipegang erat oleh Lin Sun. Xie Wei tiba-tiba terbangun, menunjukkan ekspresi malu. Lin Sun tersenyum sedikit dan tidak banyak bicara. Siapa gadis itu, dan apakah dia juga datang ke acara tersebut? Yi Tianlin bangkit dan berbicara dengan suara yang dalam. Wanita berpakaian hitam dengan rambut berdarah mengabaikannya dan pergi ke tempat tersebut, lalu berhenti. Dia menyilangkan tangan di depan dada, sedikit mengangkat dagu putihnya, dan mengamati kerumunan dengan mata hijaunya, kemudian sedikit kekecewaan muncul di wajahnya yang dingin, dan dia berkata. Saya mendengarnya bertahun-tahun yang lalu, pria bernama Lin Dimengat muncul di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan akbar ribuan aliran. Saya pikir pada pertemuan akbar seperti itu, seharusnya ada hutan orang-orang kuat dan kumpulan kesombongan, tapi sekarang sepertinya. Bagaimana kelihatannya? Ada rasa dingin di antara alis Yi Tianlin, dan dia tahu bahwa wanita ini memiliki niat buruk. Wanita berpakaian hitam dan bersuara berdarah memiliki kebanggaan yang unik dalam suaranya ini tidak lebih dari pesta di mana sekelompok ayam dan guk-guk bermegah bersama. Itu tidak pantas untuk namanya dan mengecewakan. Tiba-tiba tempat itu heboh dan banyak orang yang marah. Apakah kamu mencari masalah? Wanita bernama kakak seniorku berdiri dan berbicara dengan dingin. Mencari masalah apakah kamu layak? Wanita berambut darah berbaju hitam berkata tanpa ekspresi di wajahnya, karena kamu menyebutkan bahwa tentara akan datang untuk melindungimu, aku hanya ingin melihat siapa di antara kamu yang dapat menghentikanku. Benar saja, dia sedang mencari masalah. Semua orang segera membuat keputusan. Nak, apa yang kita bicarakan ini ditujukan pada utusan dari luar wilayah. Bukankah itu sepertinya tidak ada hubungannya denganmu apa? Mungkinkah kamu telah menyerah kepada musuh asing itu dan berencana untuk bertindak sebagai pengkhianat di hutan belantara kuno? Seseorang berteriak dengan marah. Tapi dia melihat wanita berambut darah berbaju hitam menunjukkan senyuman mengejek tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu. Kenapa kalian para kultivator di alam liar kuno tidak membuat kemajuan sama sekali, dan tidak bisakah kalian mengenali identitas lawan kalian? Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton terkejut. Apakah kamu seorang kultivator dari dunia luar? Kelopak mata Yi Tianlin bergerak-gerak. Bagus. Wanita berambut darah dan berpakaian hitam berkata dengan tenang, namaku Bihen, dan saat ini aku sedang melayani tuanku Lang Qianheng. Saat itulah semua orang menyadari bahwa wanita dengan nafas dingin dan tajam ini sebenarnya adalah seorang pelayan dan pelayan di sebelah Lang Qianheng. Kakak seniorku mendengus dingin, seorang pelayan yang tidak tahu etika dan masuk dengan santai, bukankah menurutmu itu memalukan bagi tuanmu? Bihen berkata dengan acuh tak acuh, tidak terima jika kamu mengalahkanku, aku akan segera bersujud kepadamu untuk menebus kesalahan, bahkan jika aku memenggal kepalaku. Kata-katanya tenang, tapi tampak sangat kuat. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan pernah percaya bahwa wanita cantik dengan nafas dingin dan tegas seperti itu hanyalah seorang pelayan. Tetapi jika aku menang, aku tidak akan membunuhmu. Siapapun yang kalah cukup berlutut di tanah, menamparkan wajahnya sendiri, dan mengakui bahwa kemampuannya lebih rendah dari orang lain. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Bihen, suasana tiba-tiba menjadi mencekam, dan badai pun datang. Banyak orang tampak murung dan memandang Yi Tianlin. Pertemuan akbar ini diprakarsai oleh Yi Tianlin. Ketika menghadapi hal seperti ini, Anda harus bertindak sesuai dengan pandangan Yi Tianlin. Yi Tianlin tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi hanya dalam acara besar, dan wajahnya tiba-tiba menjadi suram dan dingin. Kamu hanyalah seorang pelayan dari negeri asing. Wajar jika kamu tidak mengetahui ketinggian dunia. Sebagai tuan rumah,
kami tidak akan mempedulikanmu. Jika kamu ingin bertarung dengan kami, lebih baik biarkan saja Tuan datang. Begitu Yi Tianlin mengucapkan kata-kata ini, dia langsung mendapat tepuk tangan dari penonton. Tapi Bihen tertawa terbahak-bahak. Para pembudidaya di alam liar kuno masih sama seperti sebelumnya. Kekuatan mereka jelas lemah, tetapi mereka memiliki mulut yang keras. Berbicara tentang ini, dia berhenti tersenyum, mata birunya seperti kilat, dan dia mengamati seluruh penonton. Saya hanya ingin bertanya, apakah ada orang yang berani menantang saya? Agresif. Para pemain kuat di lapangan semuanya kesal, dan wajah mereka jelek. Saya datang. Seorang pria kekar berdiri dengan aura yang kuat dan mengintimidasi. Dentang. Tanpa ragu-ragu, Bihen mencabut pedang berdarah itu dari punggungnya, menebasnya, dan menyerang tanpa ragu-ragu. Itu. Kilatan energi pedang berdarah tiba-tiba muncul, merobek udara seperti kain, dan bersinar terang seperti sambaran petir berdarah melintasi langit. Dengan letupan, pria kekar itu terlempar. Meski ia melawan dengan sekuat tenaga, dadanya masih terkoyak dan ia terbentur dinding batu sambil berteriak kesakitan. Mata semua orang di lapangan menyusut, dan jantung mereka bergetar hebat. Lin Sun meminum segelas anggur sambil berpikir. Ilmu pedang semacam ini tidak hanya cepat, tetapi juga sangat tajam dan mendominasi, dan hukum umur panjang juga sangat murni. Yang pasti meskipun Bihen ini adalah seorang pelayan wanita, dia juga seorang pendekar pedang terkemuka dalam hal pendalaman kendo. Tercela, kamu melakukan serangan diam-diam. Seseorang berteriak. Bihen memegang pedang darah dan berkata dengan tenang, medan perang sebenarnya hanya terbagi menjadi hidup dan mati. Saya tidak membunuh siapapun, jadi saya cukup berbelas kasih. Meskipun teman dari luar wilayah ini sedikit sombong, dia tetaplah sosok teratas. Biarkan aku bertarung dalam pertempuran ini. Seorang pria muda dengan sikap anggun berdiri, menimbulkan kegemparan di antara kerumunan. Semua orang menyadari bahwa dia adalah tokoh top, sangat terkenal, dan dia serta Yi Tianlin adalah teman dekat. Pertempuran itu terjadi tanpa kejutan apapun. Namun sesaat kemudian, pemenangnya telah ditentukan. Pemuda anggun itu ditusuk dadanya dengan pedang, tubuhnya terlempar, dan dia jatuh ke tanah. Dia batuk darah dari bibirnya, wajahnya menjadi sangat pucat, dan ada bekas depresi di antara alisnya. Tampaknya tidak dapat diterima bahwa dia akan dikalahkan oleh karakter pelayan seperti Bihen, pukulannya pasti terlalu berat. Dan wajah semua orang di arena sudah sangat jelek, dan semuanya tampak sulit dipercaya. Kekalahan pemuda anggun itu ibarat palu berat yang menghantam jantung mereka hingga membuat mereka pun ikut shock. Seorang pelayan sangat menakutkan, seberapa kuat seharusnya Lang Qianheng. Tapi hari ini, jika tidak ada yang bisa menaklukkan pelayan ini, jika tersiar kabar, mereka akan menjadi bahan tertawaan dunia, dan itu akan sangat memalukan. Nantinya, semua orang yang kalah harus berlutut dengan patuh. Saya tidak akan menyerah jika saya tidak mengakui bahwa kemampuan saya lebih rendah dari orang lain. Bihen berbicara dengan santai, rambutnya yang berdarah tergerai, dan pedang berdarah di telapak tangannya bersenandung dan melantunkan, seluruh tubuhnya seperti seorang kultivator pedang wanita yang tiada taraf, sangat tajam. Kata-katanya seperti menambahkan garam pada luka, membuat jengkel semua orang yang hadir, membuat pipi mereka memerah, membuat mereka sangat marah dan merasa malu yang tak terkatakan. Terlalu banyak penipuan. Kakak senior Gu berbicara dengan marah. Bentak. Begitu dia selesai berbicara, wajahnya yang cantik dipukuli habis-habisan oleh bayangan pedang, meninggalkan bekas luka berdarah. Lalu Bihen berkata dengan tenang, aku baru saja mengganggumu, apa yang terjadi? Ini menakutkan, kakak senior Gu juga merupakan eksistensi Raja Rilem, tapi dia ditampar sebelum dia bisa bereaksi. Penuh kebencian, tubuh halus Xie Wei gemetar karena marah. Kakak senior Gu dan dia berasal dari sekte yang sama. Meskipun hubungan mereka tidak terlalu baik, bagaimana mungkin Xie Wei tidak marah saat melihatnya dihina? Bihen melirik ke arahnya dan berkata, adik perempuan, pengecut hanya akan marah. Pria pemberani telah menghunus pedang mereka. Jika kamu berbicara kasar kepadaku, aku harus menghukummu. Cukup, wajah Yi Tianlin muram dan dia berteriak. Tapi Bihen mengabaikannya, dan ketika dia berbicara, dia sudah mulai. Desir, bayangan pedang berdarah melayang keluar, seperti cambuk yang terang dan aneh, mencambuk pipi Xie Wei. Apa itu kekuatan? Itu dia, seorang pelayan wanita, tapi datang ke tempat ini sendirian, memperlakukan para pahlawan sebagai bukan apa-apa, dan menyerang jika terjadi perselisihan sedikit pun. Namun, ketika pedang itu dilempar, Lin Sun mengguncang pergelangan tangannya, dan anggur di dalam cangkir mengalir keluar seperti sinar hujan ringan, dengan mudah melenyapkan pedang itu. Hei, luar biasa, pantas saja kamu berani bicara kasar padaku. Ternyata ada master yang duduk di sebelahmu. Bihen sedikit terkejut, tapi ada nada mengejek dalam suaranya.
Orang lain di lapangan juga melihat ke samping. Mampu memblokir pukulan dari Bihen ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa pria di sebelah Xie Wei harusnya sangat kuat. Hanya saja mereka semua bingung, karena mereka tidak mengenali Lin Sun dan merasa sangat aneh. Yi Tianlin samar-samar merasa bahwa Lin Sun familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, yang sangat mengejutkan. Pada saat ini, Lin Sun meletakkan gelas anggurnya, menepuk bahu Xie Wei di sampingnya, dan berkata, "Terima kasih atas keramah tamahan Anda. Sebagai imbalannya, saya akan membantu Anda bernapas lega sebelum pergi." Ketika dia berbicara, dia sudah berdiri, menatap Bihen, ekspresinya tenang dan tenang, tidak ada momentum yang mencolok di seluruh tubuhnya, dan dia tampak sejelas air. Membantu orang lain melampiaskan amarahnya. Bihen terlihat lucu, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri, tapi apakah kamu tidak khawatir akan dipukuli sampai mati olehku? Lin Sun tersenyum sebaiknya Anda mencobanya. Bihen mengerutkan kening, dia tidak bisa melihat kedalaman pria di depannya, yang membuatnya merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, semua mata di lapangan juga melihat Lin Sun. Terutama kakak senior Gu, yang pernah bertemu Lin Sun sebelumnya, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia akan membela Xie Wei saat ini, bukankah dia takut mati? Rekan Tao, biarkan aku yang melakukannya. Di kejauhan, Yi Tianlin berbicara. Dia memimpin acara ini. Sekarang waktunya telah tiba, jika dia tidak mengambil tindakan, tampaknya dia terlalu tidak kompeten. Tidak mudah ingin mati, jangan khawatir, nanti giliranmu. Dengan suara santai, Bihen mengangkat pedang darah di telapak tangannya, dan mengarahkan pedangnya ke Lin Sun, penuh provokasi. Sekarang, biarkan aku bermain denganmu dulu. Aura yang menakutkan dan ganas tiba-tiba menyebar dari tubuh Bihen, dan cahaya terang yang menakutkan mengepul di sekujur tubuhnya, menyebabkan langit di sekitarnya berubah. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa Bihen telah menggunakan kekuatan aslinya. Dapat dilihat dari sini bahwa di matanya, Lin Sanfei sebanding dengan orang lain sebelum dia dan pantas mendapatkan perhatiannya. Tetapi pada saat ini, Lin Su tiba-tiba tersenyum main saja kamu belum memenuhi syarat. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Dia mengambil satu langkah ke depan. Gerakannya sangat santai, tanpa momentum sama sekali, seperti turis yang berjalan-jalan di taman. Namun di mata Bihen, Lin Sun sepertinya telah menjadi orang lain. 1480